di semua orang bisa shoot. Wah, apa nih? Terjadi astral. Masih rame, mudah-mudahan mereka nggak barengan ya gitu. Tapi untung di ini, tapi ada aja yang nggak mau di-review. Iya. Iya. Wah. Boneka lucu PKY, iya. Potong tumpeng. Pokoknya ketemu lagi lah, napak tilas. Bahkan bisa abang Japan mungkin nanti. Abang Rusia. Oke, sudah video kelima ternyata di YouTube-nya Valdi Channel. Nah, kalau dijumlahin tuh berapa, Bin? 10 ya? Video gitu. Yang miskin ini. Termasuk vlog. Iya, termasuk vlog. Berapa? Sudah 15 lah. Sudah, masa? Vlog. Oh iya, 10. Banyak lah ya pokoknya. Banyak. 15-an ya. Kembali lagi, berarti aku bisa dong pembukaannya tuh kembali lagi. Betul, kembali lagi. Karena punya banyak. Iya. Kalau dulu di awal-awal bingung. Mau kembali kemana? Kagak ada. Kembali ke laptop ini. Oke. Oke. Aku kedatangan Babang Lapar. Yo, ini apa nih dulu? Ini adalah Demis Good. Demis Good. Wow. Jadi dia es kopi susu rasa Baileys. Betul, minum dulu ya. Tes dulu. Ya. Ada sedotan sih, Mas. Ini jebakan Batman kah? Biar langsung menyentuh bibir. Wah. Jadi kan air langsung menyentuh bibir kan. Kalau itu kan ada sedotan. Bisa aja ngelesnya gitu. Wow, Demis Good. Wow. Ayo ya. Enak. Enak ya? Oke. Rasa kopi terus susunya. creamer. Iya, susunya juga berasa banget. Ya balance lah menurut aku. Balance ya? Enak. Enak dong. Enak. Kalau nggak enak ntar tiba-tiba langsung didepak dari sini. Soalnya aku lagi ada ini di daerah kopasan saya loh, Mas. Coffee nih, ibaratnya gitu bilang gak enak, waduh langsung tiba-tiba diusir dari sini. Gimana nih? Nah, jadi aku mau ngulik nih tentang Babang Lapar, tapi as personal juga Mas Hendy yang menjalankan ya. Juga ada partner nih. Ntar bocorin aja partnernya siapa. Iya. Oke. Jadi untuk pertanyaan paling awal banget, apa tuh? Dulu katanya akunnya Babang Lapar itu adalah akun jual boneka. Tahu dari mana nih? Wah, luar biasa banget di risetnya ya. Ini fun fact sih sebenarnya. Jadi ini sebenarnya banyak banget yang belum tahu nih sebenarnya. Jadi akun Abang Lapar ini sebelumnya adalah akun jual boneka. Jadi ini aku bakal kasih tahu Rara aja nih ya. Nah, ini emailnya Abang Lapar nih. Iya, tapi belakangnya jangan dibaca. Nama emailnya apa tuh? Boneka lucu PKY, iya. Ini akun emailnya beneran. Jadi sampai sekarang itu kalau kalian follow Abang Lapar tuh sebenarnya emailnya tuh adalah email dari akun jualan aku, dulu jualan boneka gitu. Jadi boneka yang literally emang bener-bener lucu gitu. Betul, makanya namanya boneka lucu. Ada cerita nggak sih di balik itu? Jadi gini guys, jadi sebenarnya sebelum aku punya banyak sampingan pekerjaan ini, jadi sebelumnya dulu tuh aku tuh sebenarnya ada kayak dapat kayak supplier boneka gitu. Jadi kebetulan aku tuh dulu sempat daftar juga jadi kayak driver online mobil. Terus kebetulan waktu itu penumpang aku ternyata dia itu hobi banget ke game center. Game center. Jadi ternyata balik-balik antar dia itu dengan bawa berplastik-plastik boneka. Terus bonekanya tuh kayak emang bener-bener lucu gitu kan. Jadi aku mikirnya kayak, wah ini kayaknya cewek-cewek ini pasti suka deh sama boneka-boneka ini. Yang main siapa itu? Ya ibunya. Ibu-ibu? Jadi yang main itu loh, yang ada tangkap-tangkap itu. Jago banget tuh. Betul, makanya dia tuh kayak, wah gila, balik-balik dari situ tuh kayak banyak banget bonekanya. Terus lucu, terus ternyata dia jualnya murah dan dijual di tokonya. Terus udah dijual online belum? Dia bilang paling di Facebook aja. Ya udah, akhirnya aku bukalah akun Instagram. Terus rame tuh, banyak banget yang beli. Terus udah berapa kali juga dapat testimoni, wah bonekanya emang lucu gitu, padahal yang jualan aku gitu ya. Aku nggak ngerti apakah yang dibilang lucu bonekanya apa akunya, aku nggak tahu. jadi setelah itu rame, terus ternyata akhirnya bukan bangkrut ya, berhenti karena aku kehabisan supplier.
Jadi bonekanya udah nggak ada lagi. Oh, dia nggak main lagi. Si ibunya udah nggak pernah lagi Dia nggak main. bosen lagi dia berarti. Mungkin nggak ngerti juga. Terus nggak pernah ada lagi, tidak ada penambahan boneka-boneka baru. Ya udah akhirnya itu mati akun Instagramnya. Terus akhirnya aku bikin Abang Lapar. Terus saya bikin Abang Lapar, ya udah namanya tetap nama akun Instagramnya berubah, tapi emailnya kan tetap sama kayak tadi boneka lucu PKY ya. Itu guys. Jadi dari boneka ke makanan ya. Itu kira-kira pegawai Google tuh bingung nggak ya? Iya. Paling nggak mungkin intinya adalah baik boneka pun makanan dua-duanya sama-sama menyenangkan. Iya. Itu kali ya hubungannya gitu. Oke. Itu ibu-ibu bener-bener random banget. Random. Dia kayaknya bosen deh hidupnya. Iya, ibu-ibu yang Ibu PKK jangan-jangan. nggak ngerti juga ya, mungkin ibu-ibu yang memang butuh hiburan kan, mungkin Tapi belum random banget. mungkin tidak mendapatkan kesenangan waktu kecil kan, ketika dewasa wah aku punya keahlian nih bisa Cocok. mendapatkan boneka itu gitu. Cocok ikut kejuaraan bareng Dewa Kipas. Betul, betul atau kayak ikut Got Talent gitu ya, Iya. untuk mendapatkan boneka itu. Jadi gitu ceritanya. Tarkam. Betul. Mungkin dia dapat suaminya pun hasil menangkap itu juga guys. Hasil tertangkap betul. Boleh tuh dicoba. Betul, hasil menerkam. Oke, jadi Tapi itu sih. terakhir ada kabar ibunya nggak? Nggak pernah kontekan lagi. Nggak pernah kontengan lagi. Bahkan aku lupa juga nama di kontaknya apa gitu, apakah supplier apa gitu, aku juga lupa. Terus terakhir kesana itu memang bonekanya itu emang udah selesai, udah nggak ada lagi yang banyak. Terus bahkan kemarin tuh aku sampai bawa boneka itu sampai ke Kapuas, jadi ada event gitu. Kebetulan bonekanya tuh kebetulan temen aku ada yang kerja di bank itu, terus mereka ada kayak event ke Kapuas sampai dibawa ke sana buat dijadiin kayak door prize gitu. Itu emang Itu tahun berapa tuh? lupa ya, 4 tahun yang lalu deh 4 tahun rasanya. yang lalu, 4 berarti tahun yang lalu. 2018-an Iya, ya? udah agak lumayan lama. Launches. Betul, jadi gitu Tuh, guys. tempat games masih oke. Sekarang Iya. kan tempat game sudah ada diperketat lah. Iya, sekarang agak susah sih, gitu sejarahnya. Nah, Apa nih? setahu aku dulu tuh ada di PKI Foodies. Udah lama tuh di PKI Foodies. Iya. Sempat kepo juga kalau aku pribadi ya. Iya. Nah, oh ya, sebentar. Mungkin kita ini dulu, sepakati dulu. Apa nih? Di awal-awal nih kita mau pakai aku kamu, lo gue, atau ulun ikam. Kayaknya ayah bunda aja gitu. Ya gitu. enggak. Iya bun, iya. Gimana ya? Iya. Bun. Kan di tongkrongan sering banget. Kenapa? Jadi cowok bun. Oh iya bun, jangan sama-sama bun ya. Enggak. Kayaknya aku kamu aja ya. Atau kamu bun. Aku kamu aja, atau sebut babang juga boleh. Babang bun. Betul, atau sebut nama juga boleh. Jadi kebetulan nama aku Hendy. Mungkin kalau di Abang Lapar kan taunya Babang aja ya. Iya, Babang. Jadi sebenarnya nama asli aku Hendy. Terus pekerjaan aku ya sekarang emang full content creator sih sebenarnya. Content creator. Jadi kita sepakati aja ya, dari segi nama boleh panggil Hendy boleh, panggil Babang boleh, kamu boleh, aku juga boleh, bebas aja. Oke. Yang penting kita bisa berkomunikasi. Yoi. Oke. Jadi dulu tuh pernah lama kan di PKI Foodies, beberapa tahun gitu yang seingat aku loh ya. Iya. Nah, belakangan tuh kayak di tahun 2020-an deng, kalau nggak salah, tiba-tiba nih kelihatan Mas Hendy ada di akun lain nih, namanya Babang Lapar. Oke. Loh. Abang Lapar. Nah, Abang Lapar. Terus aku pikir kayaknya apa keluar ya dari PKI Foodies ya gitu. Jadi gini guys, jadi sebenarnya kalau pakai Foodies ini sejarahnya aku tuh udah sekitar 4 tahun yang lalu tuh. Itu lama banget. Bergabung di PKI Foodies rasanya sih ya, kalau nggak salah tuh pokoknya udah 4 tahun yang lalu dari aku kerja di salah satu bank BUMN sampai sekarang. Kemudian kalau pertanyaannya apakah aku keluar apa nggak dari PKI Foodies, ini juga menjawab banyak banget pertanyaan yang sama ya. Apakah aku keluar, apakah ada masalah atau gimana? Sebenarnya nggak ada guys. Jadi sebenarnya adalah Abang Laparnya adalah side project aku juga. Terus kalau PKI Foodies sendiri sebenarnya itu adalah akun bersama. Nah, jadi PKI Foodies itu bukan akun milik aku pribadi. Jadi sebenarnya inisiatornya atau ownernya sebenarnya itu adalah Iga. Mungkin Rara tahu kali ya. Iga. Betul. Yang punya kolam cuannya Kak Iga. Betul. Beauty vlogger kita, Palangkaraya ya. Gitu. Nah, jadi Iga tuh yang punya gitu. Kebetulan akhirnya aku ekspansi ke Abang Lapar karena aku ngerasa wah ini kayak di Palangkaraya juga akun reviewer kan masih sedikit nih. Ya. Terus Biar lebih bervariasi. ya betul, biar lebih bervariasi. Kemudian yang kedua juga di Abang Lapar pun
aku jadi apa mungkin ya lebih kayak bisa ngebawa diri aku sendiri aja sih sebenarnya, maunya aku kayak gimana gitu. Nah kan kalau di PKI Foodies itu kan kombinasinya adalah Babang Hendy sama Kak Iga. Ya kalau di PKI Foodies namanya Minhen. Wah, kalau di PKI Minhen. Minhen tuh apaan tuh? Ada panggilannya nggak? Admin Hendy. Oh, Kan ya. Segampang itu. Ya apa lagi coba? Kalau Iga kan Minga. Oh iya. Admin Iga. Iya, itu aja dong. Oh, alah. Betul. Oh, di sini ada namanya Apa? Falmin. Oh, Ada Falmin. dua, Falmin sama Falmin Gembil. Oh. Kalau Gembil itu gue. Oh iya. Itu kalau ini dibalik ya, minnya di belakang ya. Iya, kalau Oke. admin. Betul, masih SD itu berarti. Iya. Tidak masuk. Masih SD. Iya. Kalau SMP kan Iya. MTS ya, Iya. betul. Berarti Masih belajar. Iya. Wah, sama-sama masih belajar itu Kalau guys. SMK terus Per SMK. Oke, tadi pertanyaan yang mana ya? balik sampai ke Minhen. Iya. Minhen. Iya, jadi Sebagai Minhen. iya sebagai Minhen. Apa pertanyaannya? Kita sama-sama gagal fokus. Iya, di Apa ya? PKI Foodies itu kan kombinasinya ada Oh, sama iya, Minhen oke. nih. Nah, berarti Aduh. beda jauh sama di Babang Lapar. Oh iya betul Di betul. Abang Lapar, sorry. Kombinasi, Kombinasi reviewernya. orang yang reviewnya. Oh jadi gini guys, jadi kalau sementara ini kalau di PKI Foodies sebenarnya adminnya tuh cuma 2. Iya. Jadi aku sama Iga. Mingga dan Iya. Nah, kalau misalnya di Abang Lapar itu adminnya kalau sebenarnya yang megang keseluruhan akun sebenarnya aku sendiri. Tapi kalau partner nge-review itu ada Lia. ada Lia. Betul. Dan juga beberapa teman lain yang tidak ada kesibukan yang akhirnya aku ajak untuk bantu nge-review dan biasanya pasti mereka mau sih. Yoi. Namanya Cocok makan pasti gratis suka ya. gitu. Iya. Asal geboy. Betul. Mantap. Betul, sangat fresh kan. Oke. Bonus. Betul, sangat fresh. Jadi kalau di Abang Lapar ada aku sama yang sekarang emang bener-bener tetap sih sebenarnya Lia sih. Iya. Karena apa namanya? Karena memang dari segi penyampaian rasa, dari segi ekspresi, dari segala macam aku ngerasa cocok aja sama Lia. Karena kebetulan aku sama Lia kan kita sama-sama ada di tempat siaran ya, namanya Kalawet Radio. Dan kita juga ada satu acara juga. Jadi untuk chemistry dan segala macamnya, building segala macam itu udah oke banget lah menurut aku. Jadi kita tektokannya gampang. Klop banget. Iya, Karena emang iya. sebelumnya basicnya udah di satu tempat kerja. Betul, karena Boleh disebut nggak? iya tadi di Kalawet Radio. Di Kalawet. Betul, di Kalawet Radio. Terus sebelumnya bahkan di Abang Lapar itu kalau kalian mungkin ngikutin Abang Lapar dari awal-awal, sebelumnya aku tuh pernah open audition untuk partner untuk nge-review waktu itu. Jadi syaratnya adalah kalian mengirimkan video minimal 1 menit gitu untuk cara nge-review dan segala macam. Cuman aku ngerasa waktu itu aduh kayaknya belum cocok di standarnya aku buat nge-review. Karena kebetulan tiba-tiba iseng-iseng nawarin Lia juga mau, dan dia juga kayaknya tidak ada kesibukan yang gimana banget, ya udah akhirnya Lia yang join sampai sekarang jadinya Ada gitu. kriteria khusus nggak selain ekspresi, mungkin look, terus apa lagi nih? Mungkin yang sifat lebih ke apa gitu? Karena kan di balik itu semua tuh kayak cara kerja bareng tuh lebih Betul, rumit kan daripada betul. yang tampil di depan Ah, pas record. betul. Kalau untuk partner buat review, yang penting buat aku adalah orang easy going sih. Easy going. Iya, jadi Sama on time nggak? ya easy going, on time, terus apa ya? Mungkin kreatif juga. Kadang-kadang kan aku juga perlu ide-ide juga dari orang lain, atau mungkin dan juga indra cita rasa yang bagus gitu kan, pencitraan rasa yang bagus. Kalau misalnya ternyata dia lidahnya mati rasa kan, jadi kan aku bingung juga gitu kan. Udah ada. Ternyata COVID. Iya. Tapi Ternyata suspek. Disclaimer dulu kita. Disclaimer, iya. Disclaimer bahwa udah swab. Betul, Aman iya ya, kan? sehat. Aman. Mudah-mudahan ya. Sehat. Oke, jadi gitu, misalnya dari segi komunikasi, skill komunikasi dia bagus, kemudian dari segi cara dia menyampaikan rasa. Kadang-kadang ada beberapa orang yang cuman kayak, nah seperti aku pernah ada bahas juga di IG story, kadang-kadang ada juga yang kayak belum makanan itu dikunyah dan belum makanan itu masuk tuh udah kayak bilang enak gitu kan. Banyak banget yang kayak lucu, kayak misalnya nih kayak makan ini terus kita makan baru segigit menyentuh bibir udah kayak enak. Mantap. Enak. Aduh, takutnya buat akun reviewer sendiri itu jatuhnya jadi kayaknya fake gitu loh. Maksudnya kayak ini bener-bener nggak sih reviewnya, ya kan?
sedangkan followers kita kan butuh rasa percaya gitu, bahwa emang makanan yang kita review itu enak. Jadi ketika misalnya dari kita sebagai pelaku orang yang makan di situ tidak bisa dipercaya sama orang-orang, aku ngerasa bahwa gimana nantinya akun ini bisa berkembang gitu sih menurut aku. Benar-benar kuncinya review itu kan benar-benar nyicipin dan Betul. emang benar-benar kita tuh ngerasain itu dan ngasih Betul. pernyataan bahwa makanan atau produk ini benar-benar enak. Betul enak dan Pujiannya. recommended gitu biasanya aku bilangnya gitu sih. Makanya aku juga nggak mau asal juga buat nyari teman review, apalagi cewek gitu. Kadang-kadang nih gini, aku tuh pikirnya gini, cewek ini agak susah dibandingkan cowok. Kenapa? Karena kadang-kadang, nah akun Abang Lapar sendiri kan ini memang followersnya tuh mostly kebanyakan cewek. Dan kebanyakan followers cewek itu gagal fokus. Kalau Bukan fokus ke makanannya, tapi fokus ke wajah, ke pakaian, ke badan gitu-gitu. Atau kayak aku kan sering banget kayak keringetan atau gimana, atau mungkin cewek atau gimana bajunya, rambutnya, alisnya gitu-gitu. Iya, bukan makanannya yang dikomentarin, tapi malah orangnya yang dikomentarin gitu. Makanya agak PR juga sih kalau misalnya kayak cewek gitu kan. Bahkan aku agak kayak hati-hati banget, paling enggak dia emang bener-bener basicnya dia emang bagus gitu. Ketika dia emang bagus, orang tidak punya celah untuk berkomentar yang negatif. Quote guys. Dan benar-benar si Lia juga memenuhi kriteria itu. Iya betul, menurut aku sih gitu. Ditambah lagi asoy gay boy, mantap. Iya. Siapa nih aku? Masa aku gitu ya? Asoy gay boy. Pakai nanya lagi siapa nih? Iya, aku. Siapa lagi? Oke, baik. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Apa nih? Habis kan tadi itu transisi. Nah, langsung gitu. Pada umumnya ya. Iya. Di PK Putih Seri udah kelar. Udah. Sebenarnya itu site kolam cuan lain. Betul. Kalau bisa dua-duanya, kenapa harus satu? Yoi, biar Betul. bervariatif sih. Bagus. Betul. Biar tidak memonopoli Betul. kalau bahasanya. Betul. Sekali lagi di tahun-tahun sekarang kan, kita tuh dituntut untuk menjadi pribadi yang kreatif. Jadi ibaratnya kita tuh jangan cuman kayak berpatokan di satu aja. Kalau kita bisa dua, atau mungkin kita ada kayak project-project lain juga yang mungkin berbeda dari hal yang ini, ya udah kita jalin aja. Selama itu bisa menghasilkan uang dan juga halal, kenapa enggak ya kan? Babang Hendy, lu mantan cah bengkir. Bengkir. Cah kangkung. Pakai cah kangkung. Oke, baik. Bocah bengkir. Iya. Bocah CS. CS kan ngadapin emak-emak banget nih. Betul. Driver dulu kan marketing juga. Foto gatel Fotografer. Iya, fotografer. Iya. Nah, yang terakhir tuh ada drama jadi ini. Aktor di kolam renang. Wah, ini cerita lama sih. Jadi babu. Iya. Bisa itu kayak naik turun dinamis kehidupan. Iya, jadi sebenarnya jadi gini, sebenarnya basicnya aku adalah pribadi yang orangnya tuh suka penasaran banget sama yang namanya pekerjaan. Hantu bukan? Hah? Iya. Kebetulan ini ada pakunya masih di sini, tolong cabutkan. Nah, jadi gini. Jadi aku tuh orangnya kayak suka penasaran banget sama pekerjaan-pekerjaan. Bahkan dari SMA tuh aku sudah kayak, wah aku pengen banget punya usaha sendiri. Wah aku pengen banget kerja di kantor. Aku pengen banget bisa kayak lihat di TV-TV kan ada orang kayak makan gitu. Wah enak banget sih mereka tuh kayak enjoy gitu dengan kegiatannya gitu. Jadi waktu dari zaman-zaman SMA tuh ada beberapa yang emang jadi kenyataan. Salah satunya announcer tadi jadi penyiar di Cloud Radio. Kemudian kayak kerja di bank kantoran, itu juga harapan aku juga dan juga harapan orang tua kan. Biasanya kan kadang-kadang kerja di bank BUMN itu kayak harapan orang tua. Terus kerja kayak di startup, di salah satu startup juga itu juga salah satu impian juga, karena aku penasaran banget gimana sih kerja di startup di mana orangnya muda-muda, jam kerjanya juga bebas. Kayak di drakor ya. Kayak di drakor. Kayak Han Ji Pyeong nggak? Betul, pakai kalung sandbox ya gitu di sini. CEO gitu. Mentor gitu. Lagi satu babu. Jadi MUA ya, bikin nanti ada MUA gitu. MUA jadi kan seru. Betul. Jadi kayak macam-macam kan pekerjaan yang ada di dunia ini gitu. Salah satunya
Kemarin sempat juga kayak kerja di salah satu hotel ya, kita sudah tidak perlu sebutkan saja namanya. Cuma di situ tuh kayak ada drama-drama gitu sih gitu. Jadi apa ya? Aku mau cerita cuman kayaknya ini tuh agak-agak gimana. Jadi gini, lucunya adalah aku keluar dari situ, lebih tepatnya dikeluarkan karena cuman berenang doang. Cuman karena berenang doang, bayangin guys, kalian tuh cuman kayak berenang doang gitu kan, berenang, terus tiba-tiba beberapa hari kemudian muncul announcement bahwa tidak diperpanjang lagi. Tidak diperpanjang. Dengan alasan karena nggak suka aja karena kamu berenang gitu. Itu alasan yang sangat-sangat ngebuat aku gitu kayak mind blowing banget gitu. Mungkin itu 7 dari keajaiban dunia ya, kalau mungkin masuk ya, 7 dari keajaiban kejadian kantor mungkin ya. Terus di hidup aku sih. Mendengar kabar itu, ditanyain nggak, ini habis ini mau ngapain gitu, terus Iya, ditanya waktu itu di bagian HRD ya, terus ditanya kan, mohon maaf Hendy, kayaknya kita tidak bisa lagi memperpanjang kamu di sini karena kemarin kamu ada berenang ya di situ. Iya ibu, kenapa? Kebetulan dari manajemen nggak suka, jadi tidak akan memperpanjang. Wow, gitu kan, habis itu kayak baiklah. Terus akhirnya ditanyakan lagi, terus Hendy nanti apa yang Hendy akan lakukan setelah ini? Wah, gampang aja bu, habis ini saya nggak langsung jatuh miskin kok, tiba-tiba habis dari sini, aku bilang gitu, biar kayak savage aja gitu. Udah gitu aja sih ceritanya. Cuman aku sekarang tuh udah kayak bukannya kayak marah-marah banget sih, enggak sih, udah kayak jadi kayak lucu aja gitu untuk sekarang. Tuh paling nggak ada pelajaran-pelajaran yang bisa aku dapatkan dari situ. Terus akhirnya kita itu bisa menertawakan kejadian di masa lalu gitu kan. Kayak bayang lucu. ntar kalau punya cucu ceritanya gimana? Betul. Kakek dulu. cuman ini yang plot twist ya. Setelah aku keluar, tiba-tiba aku diundang lagi ke situ sebagai food reviewer. Bareng Mingga nggak? Iya, betul. Waktu itu masih di PKI Foodies ya. Jadi tiba-tiba aku diundang lagi masuk ke dalam tempat pekerjaan aku yang lama itu untuk nge-review makanan gitu. Tapi kan lucu ya, maksudnya kayak dulu aku dulu aku di Depak, sekarang aku dibutuhkan gitu kan. Kayak mantan guys, iya. Dulu di Depak, sekarang dibutuhkan. Tapi ya udahlah, cuma kayak oh ya sudahlah gitu aja sih. Tapi nggak sempat dikasih racun-racun. Alhamdulillahnya enggak guys. Betul. Kali aja dia. Aku pun tidak berniat seperti itu juga. Tapi lancar ya. Betul. Lancar, aman. Iya, aman-aman aja. Tapi pokoknya kebayangnya mah kalau udah tua gitu cerita ke anak gitu, Iya, ke iya. cucu. Dulu pernah. Tapi kok tahu aja sih sebenarnya ceritanya parah banget nih risetnya. Parah banget nih. Oke. Penonton nggak tahu aja. Saya ngulik nggak jauh. Betul. Banyak informan ya. Oke. Informannya langsung dari sumbernya. Dari sumbernya. Oke. Kemarin kita tuh udah podcast. Tidak live. Iya, oke. Itulah sumber informasi saya. Iya. Kan saya. Wow. Riset dulu. Mari kita coba ya. Nasi goreng 500 juta. Wow. Terus Minuman Siska Kol tuh gimana? Ini Kenapa kita dia? melipir dikit. Wah, kenapa tuh? Jenius. Itu teman aku SD sih. Percaya. Wah, polos sekali Rara, luar biasa. Udah kayak bener-bener percaya. Tapi memang ada ya tampang kayak temen SD-nya dia. Enggak sih. Enggak juga, tapi kenapa Dia kaget? masih bayi sebenarnya. Terus kenapa kaget? Umurnya aja jauh gitu kan. Enggak, kalau Siska Kol sih menurut aku dia adalah seorang content creator yang pintar sih menurut aku. Jadi seperti yang kita pernah bahas juga ya sebelumnya, mungkin itu tuh semuanya udah dirancang sih sebenarnya. Apapun yang udah dia lakukan, dari kayak intonasi cara dia bicara, kemudian dari segala macam menu-menu yang dia sajikan di TikTok, itu semuanya udah kayak diruningkan masak-masak gitu. Karena emang bener-bener gimana caranya kita memainkan pikiran masyarakat Indonesia gitu. Betul, theater of mind, kemiskinan, Kemewahan, ketidakmampuan, ketidaksanggupan kita untuk menggapainya. Itu yang diambil sama Siska Kol dan Alia adeknya gitu untuk jadikan konten gitu. Makanya it works kan, kayak bener-bener jadi viral banget kan. Ada yang gitu. bilang itu yang paling orang bisa ingat dari Siska Kol adalah suara. Betul. Suara. Iya, Nah, betul. jadi katanya tuh dia udah kayak ngelakuin testing banyak banget gitu. Kalau dulu dia di awal banget itu review makeup ya.
review makeup. Iya, 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 iya. Terus dia ada ASMR. ASMR. Iya ya, kayak makan mukbang gitu kan. Gitu. Aku lihat juga di Nah, YouTube. dia tuh kayaknya riset dari situ, makanan ternyata viewernya bagus, dan naik ke TikTok, dan disetting sedemikian rupa. Betul. Makanya dia udah kayak bener-bener semuanya terplanning. Di mana pasarnya yang akhirnya dia kayaknya kayaknya aku lakunya di makanan nih daripada cuman makeup. Mungkin makeup banyak yang lebih cantik daripada dia, atau mungkin banyak lebih bagus. Cuman kalau makan mungkin dia karena berbeda. Dia dia melakukan hal yang mungkin bener-bener punya ciri khasnya dia sendiri, makanya hal itu yang bisa ngebuat akhirnya orang-orang tuh jadi memang sebenarnya kayak annoying kan sebenarnya dari suaranya dia. Cuman hal-hal itu yang ngebuat kita tuh jadi kayak inget gitu loh. Jadi kayak kayak semacam ciri khas dia sendiri. Itu sih membekas. Nah, menurut aku Abang Lapar itu yang membekas adalah style bicara. Iya. Kayaknya emang bekal dari sebagai announcer ya. Betul. Jadi gini, sebenarnya kalau kayak cara kita berbicara atau cara kita berkomunikasi dengan orang lain atau ngomong kan, kalau cuman datar doang kan kesannya jadinya agak kurang menarik. Misalnya kayak aku baru aja makan nasi gorengnya ini enak banget gitu kan, kayak ini mau apa nih gitu kan. Atau ada juga kadang-kadang ada tuh konten di TikTok yang kayak suaranya kayak menggap-menggap. Jadi aku baru mendapatkan nasi goreng. Itu ada juga gitu. Pernah nonton nggak? Pernah. Aku suka yang Ibra karena kan iya. Betul. Demi Alek gitu kan. Demi Alek. Gitu kan. Cuman kalau dari aku sih sebenarnya aku nggak sampai ke ciri khas yang begitu banget. Cuman aku lebih kepada memperhatikan intonasi, cara berbicara. Wah, makanya buat kalian semua langsung cobain ya. Yang gitu-gitu kan berarti kan ada intonasinya. Nggak kayak cuman ya makanya buat kalian semua cobain ya. Kalau gitu kan terlalu kayak ini udah kan ini makanan, maunya ya bersemangat, ya harus kayak membuat orang jadi kayak tergugah. Kalau nggak dari suara, bahkan dia nggak nonton visualnya nih. Misalnya kayak aku lagi buka video, terus kamu di sebelah, terus kalau dengar dari suara, wih apa tuh? Pasti akhirnya kayak notice kan, langsung lihat ke sebelah untuk kayak nonton videonya. Gitu. Dari audio, makanya dari audio, dari visual, semuanya tuh emang harus bener-bener dipikirin sih menurut aku ketika kita mau bikin konten. Jadi nggak cuman dari segi visualnya aja kita manjakan, dari audionya juga kita harus perhatikan. Visual yang informatif, dari segi look tempatnya, makanannya, produknya. Betul. Kemudian yang dagangnya siapa. Betul. Pemilihan back sound dan segala macam yang kekinian, yang nggak ngebuat orang kayak ih apaan sih misalnya gitu-gitu. Itu juga semuanya udah aku pikirin baik-baik. Makanya mungkin kalau Rara pernah lihat video Abang Lapar kan kadang-kadang aku bikin kayak gimmick-gimmick di depannya kayak udah jam 9 nih. Di mana ya? Itu yang lumayan membekas. Iya. Gitu. Kayak jadi ada history. Iya. Jadi ibaratnya gini, aku nggak pengen kayak tiba-tiba udah muncul di tempat makannya aja gitu. Bisa gini, kayak kemarin kan kayak angkringan kan yang itu aku review. Maksudnya angkringan juga banyak. Cuman apa sih yang bikin ngebedain angkringan ini sama yang lain? Angkringan mah bejibun. Iya. Jadi ibaratnya aku tuh cuman pengen memberikan awareness juga buat kalian yang nonton videonya bahwa ini jam 9 kalau kalian cari makanan masih ada kok angkringannya buka gitu loh, dengan sedikit gimmick di depannya gitu kayak ala-ala gitu. Terus biasanya aku pasti akan shoot videonya perjalanan kita ke sana biar orang juga ngeliat bahwa ternyata ancer-ancernya tuh belok sini, ternyata masuknya sebelah sini. Kadang-kadang ada beberapa tempat yang memang nggak ada Google Maps kan, jadi aku juga males kalau misalnya ditanya-tanya, bang itu di mana persisnya tempatnya gitu. Ya aku malas adalah ketika aku udah bilang tempatnya di mana, tapi mereka tuh kayak masih nanya lagi, kan udah jelas padahal ada di video. Kan bikin emosi. Itu adalah tipikalnya rakyat Indonesia. Betul. Kita. Tapi mungkin itu salah satu ya mereka notice, cuman mereka kurang cermat aja menurut aku. Betul. Makanya aku bilang juga sebenarnya positifnya adalah berarti mereka memang memperhatikan Abang Lapar sih. Itu yang sebenarnya kemarin aku bilang, walaupun sebenarnya mereka sering nanya, paling nggak aku dapat feedback. Oh berarti memang mereka nonton video aku. Itu aja sih. Cuman lain kali harus dibaca gitu ya. Baca aja. Dibaca dan ditonton guys. Literasi kita tuh rada rendah sih ya. Iya. Pengennya karena sebenarnya kita mungkin pengennya tuh kayak serba gampang aja. Langsung dijawab di sini gitu. Nggak pengen ribet gitu. Yang DM ratusan. Iya. Lelah. Nggak dibahas, dikatain sombong. Iya betul. Makanya kita sebaik mungkin lah gimana caranya ngebuat mereka juga mereka paham dengan apa yang aku sampaikan. Mudah-mudahan sih berkelanjutan followers Abang Lapar semuanya pada pinter-pinter ya, itu aja sih. Tapi makin kesini kan makin
bikin video tuh makin pintar, mau tahu celah-celah yang kemarin bolong, jadi kayak harus dimasukin ke dalam satu video. Iya. Nah, pertanyaannya ada skrip nggak sih? Oh, skrip. Jujur kita setiap mau berangkat ataupun udah di lokasi tidak ada skrip sama sekali. Tidak ada skrip. Tidak pernah aku bikin kayak skrip. Paling yang idenya itu adalah yang dari aku dulu, misalnya sebelum berangkat nih. Kayak tadi oh jam 9 itu udah dari kepala aku aja. Jadi kita langsung bikin di tempat. Karena kebetulan aku dan juga partner review aku itu kita gampang berimprovisasi dan juga gampang juga berkomunikasi. Jadi semuanya itu langsung aja gitu. Nggak usah kayak harus ada ditulis, diketik dulu ngomong-ngomong apa. Kalaupun akhirnya kalau pas kita nyebut salah, kita akan ulang aja lagi sampai itu berhasil. Berarti cair banget nih. Iya. Cair banget. Iya. Kalau ditarik mundur lagi tadi pertanyaannya adalah pernah jadi babu, Iya. sebagai tester kalau berenang nih. Dan sebagai banyak banget background pekerjaan. Berarti sebagai food reviewer, as content creator ini adalah pekerjaan yang relevan. Ideal nggak sih untuk saat ini? Buat aku jujur jawabannya iya sekarang. Jadi di antara sekian banyak pekerjaan yang sudah pernah aku coba, ya dari kerja di BUMN, ya di startup, ya di manapun, semuanya pekerjaan aku yang sekarang ini tuh emang bener-bener hasil development dari pekerjaan-pekerjaan aku yang lama sehingga membentuk aku yang sekarang. Terus apakah ini emang bener-bener oke banget nggak pekerjaan untuk zaman sekarang? Jawabannya tuh oke banget. Cuman yang jadi tantangan adalah gimana caranya kita menghancurkan stigma masyarakat bahwa pekerjaan-pekerjaan seperti ini itu bukan pekerjaan yang cuma remeh-temeh dan begitu-begitu aja gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang harus kita pikirkan dari segi dari segi cara sinematografi, dari dari cara shoot video dan lain-lain. Banyak banget hal yang harus kita rencanakan sebelumnya yang belum tentu orang-orang biasa juga bisa lakukan. Menurut aku sih gitu. Jadi PR-nya itu kita gimana caranya ngasih tahu orang bahwa pekerjaan ini layak untuk dikerjakan, bahwa layak banget untuk dicoba dan pastinya menghasilkan. Jadi makanya aku selalu bilang ke orang-orang bahwa maksudnya ini nggak semuanya ini ke diri aku atau mungkin kalian yang mungkin pengen diterjun ke bidang yang sama, nggak apa-apa kalau kalian memang passionnya itu, ya jalankan aja, coba tekuni, kemudian belajar, kali aja hal itu yang awalnya dari hobi akhirnya bisa jadi cuan buat kalian. Menurut aku sih gitu. Jadi untuk 2021 bahkan seterusnya, sekarang tuh era digital tuh makin maju. Semua orang itu semuanya udah pegang gadget gitu loh. Kita mau cari makanan ada di handphone, kita mau beli apa-apa semuanya di handphone. Ketika kita menguasai bidang itu, percaya deh nanti berikutnya kalian akan gampang masuk dimanapun, apalagi di industri kreatif ya sekarang gitu. Makanya kalian tinggal buktiin aja bahwa dengan modal kalian handphone aja dan ilmu yang kalian bisa pelajari dimanapun di YouTube, itu bisa ngebangin orang tua kalian. Nah itu gitu. kan jadi keresahan anak-anak muda sekarang buat ngeyakinin para orang tua. Iya. Para orang tua termasuk salah satu staff aku. Iya, yang di depan. Iya, gimana tuh? Orang tua tuh kayak yang berpikiran bahwa setelah lulus SMA harus dikuliahkan, kemudian dapat pekerjaan kantoran gitu. Tapi banyak keresahan anak muda yang dia ngerasanya kayaknya ini bahkan kuliah itu bukan yang aku cari deh gitu. Iya. Banyak keresahan anak-anak muda sekarang tuh yang dia bingung ngejelasin ke orang tuanya. Akhirnya itu kan kayak clash jadinya, diserak sama orang tua gitu. Betul. Nah, mungkin ada tips-tips tertentu nggak biar mereka lebih skillful gitu misalnya? Jadi gini guys, maksudnya kayak tekun apa? Jadi gini, kalau kalian, menurut aku tuh gini. Dari konten kreator nih, dengerin nih. Jadi gini, selama kalian itu masih tanggung jawab orang tua, itu kalian tuh nggak punya hak untuk mau ngapa-ngapain kan? Iya benar. Ya kalian sekolah juga dibayar orang tua, ya kalian kuliah juga dibayar orang tua. Itu makanya. Ya kan, mau kemanapun juga kalian tuh dibayar orang tua. Iya. Jadi sudah sepantasnya adalah kita sebagai anak itu menuruti dan berbakti kepada orang tua. Jadi sebenarnya adalah ketika dari awal tuh misalnya kayak orang tua kita maunya kuliah, ya kita ikutin aja sih sebenarnya mereka maunya apa, kayak kuliah dan segala macam. Dan jadi menurut aku tuh sebenarnya harusnya tuh akan berjalan seiring dan berjalannya waktu, karena sebenarnya orang tua itu maunya adalah bukti, bukan cuma janji. Maunya bukti guys, bukan cuma janji. Berarti kalian tuh punya passion, misalnya kalian di videographer atau kalian mau video editor lah segala macam.
Ya kalau kalian cuman fun-fun begitu aja, kalau sekarang kan mungkin main Mobile Legend atau apa, ikut apa segala macam. Cuman kalau main-main doang kan, Iya. cuman ngabisin duit tuh nggak jadi apa-apa. Orang tua juga jadi ragu. Iya, ini anak aku mau jadi apa? Kan mereka udah susah payah membuat dan melahirkan kan. Terus kalian nggak jadi apa-apa. Betul. Mantap. Yes. Kalian nggak jadi apa-apa tuh kan bakal jadi khawatir. Aku pun kalau jadi orang tua ya Tidak mantap. tidak, udah akunya mantap misalnya anakku tidak mantap gitu kan, parah nih gitu kan. Itu pasti ada dikhawatirin ke orang tua. Maksudnya sebenarnya lebih kepada aduh aku mau anakku jadi dokter, aku mau anakku jadi PNS atau kayak gimana, sedangkan passion kalian ternyata di industri kreatif kayak gini, atau mungkin hal-hal yang buat kalian seneng aja. Iya. PR-nya adalah gimana caranya kalian bisa menjadikan hal yang kalian senangin itu sebagai bukti bahwa kalian tuh bisa survive di bidang tersebut yang kalian pilih. Itu sih sebenarnya PR-nya. Jadi kalau kalian mungkin teman-teman yang sekarang mungkin masih SMA atau mungkin sekarang kuliah atau kayak gimana, cobalah kalau kalian memang hobi fotografi, kalian nabung, Iya. beli kamera. Buktikan kalau kalian dengan kamera tersebut kalian bisa menjadikan sesuatu. Atau kalian misalnya kadang-kadang ma apa aku mau handphone, aku mau iPhone misalnya gitu-gitu. Kalian buktikan bahwa mungkin dengan gadget kalian itu bisa menghasilkan sesuatu gitu, nggak cuma dipakai yang benar gitu. Setelah orang tua kalian sadar ketika kalian menghasilkan sesuatu, disitulah kalian bisa menjalankan apapun yang kalian mau. Ketika kita punya uang sendiri, ibaratnya kita bebas, kita mau melakukan apapun, mau kita keluar kota pun, toh kita bayar pakai uang sendiri, ya minta orang tua, pasti orang tua akan mikirnya oh ya udah kayaknya memang dianya ke situ gitu. Ya pinter-pinter nyari circle lah. Betul. Circle yang benar ya kan. Betul, pinter-pinter cari circle, kemudian pinter-pinter juga ngulik-ngulik sendiri. Kan sekarang itu emang informasi tuh tak berbatas sih menurut aku. Di YouTube kan banyak banget. Ya, YouTube, TikTok sekarang kan banyak banget tips-tipsnya cara editing dan lain-lain. Tinggal niat kalian aja sih sebenarnya. Memang kalian niat pengen di bidang itu atau kalian sebenarnya cuma main-main aja. Yo. Tadi udah bahas soal apa nih? Kira-kira yang tadi pekerjaan sebagai content creator itu ideal apa enggak ya kan? Ini berarti kita loncat sedikit nih dari apa topik tuh? yang tadi. Katanya ada drama dari Burkina Faso. Wah, Burkina Faso. Enggak takiling. Betul. Ada bisikan. Betul. Itu gimana cerita dah? Jadi gini guys. Jadi kalian tuh mungkin followersnya kita, followersnya aku di Abang Lapar tuh mungkin ngelihatnya kayak wah enak banget ya kerja di bidang kuliner, Isya apalagi coba makan terus dibayar gitu kan. Gendut gitu. Betul. Dan mostly emang kebanyakan makanannya emang enak-enak gitu kan ibaratnya. Jadi sebenarnya ada berbagai macam hal yang apa ya? Ada yang baik, ada yang buruk gitu kan, ada yang hitam, ada yang putih. Macam-macam hal yang terjadi di balik itu semua, dan itu jarang banget aku ceritain di Abang Lapar karena memang aku ngerasa bahwa akun ini kan akun reviewer makanan, bukan akunnya telenovela atau drama kan. Jadi drama Ramadan gitu kan. Jadi aku mikir ya udahlah, nggak sepantasnya juga aku kayak cerita-cerita hal-hal yang apa ya, tidak ada hubungannya dengan yang namanya nge-review makanan gitu kan ibaratnya. Jadi kayak mungkin aku juga selalu bilang kepada followers kalau ada cerita-cerita hal seperti itu mungkin aku akan bikin eventnya sendiri atau mungkin ada waktunya tersendiri yang memang bukan di semua orang bisa shoot. Wah apa nih terjadi astral di siang hari. Mungkin ini adalah kiriman dari orang yang tidak ingin aku bercerita. Betul. Sebentar. Kita lihat judulnya, bukunya. Oke, enggak. Oke, lanjut ya. Jadi banyak hal sebenarnya guys yang agak-agak ngebuatku jadi kayak oh ternyata begini gitu. Nah, salah satunya ini yang bakal aku cerita gitu. Karena ini menurut aku ada event yang khusus dan beda, ya udah aku cerita aja ya. Jadi ceritanya tuh gini. Jadi aku kebetulan memang berencana pengen ke daerah Tangkiling. Kebetulan di sana ada suatu tempat yang lagi hits banget gitu ya. Jadi memang orang-orang Palangkaraya itu lagi rame banget ke sana gitu. Lagi seneng banget ke sana gitu. Dan pas juga kebetulan ada teman aku juga dari luar kota yang baru datang ke Palangkaraya. Dimana kalau kita misalnya ada teman dari luar kota, biasanya kita ngajakin ke tempat-tempat, betul, ngejamu, nganterin kemana atau ngajakin makan ke tempat-tempat yang mungkin berbeda daripada tempat di daerahnya.
Ya udahlah, akhirnya teman aku itu, kemudian ada Lia juga, kemudian ada temannya Lia, Tina. Kita berempat tuh mutusin untuk ke Tangkiling waktu itu. Siang-siang sekitar jam 1 atau setengah 2-an gitulah. Kita ke Tangkiling, panas-panas. Pakai kendaraan sendiri kita ke sana karena kebetulan aku tahu di sana itu lagi ada menu yang baru. Betul, ada menu yang baru yang belum pernah aku coba. Jadi disclaimer, jadi sebenarnya tempat ini tuh pernah aku review sebelumnya. Ketika tempatnya memang udah rame, waktu itu aku review. Terus sekarang itu kayaknya makin rame. Tapi aku nggak mau kepedean bahwa itu gara-gara aku ya, karena mungkin memang tempatnya juga emang udah rame gitu. Jadi sebelumnya aku pernah review tempat itu. Jadi setelah itu akhirnya kita udah nyampe ke sana. Nah sebenarnya gini, kenapa akhirnya kita memutuskan juga ke sana? Karena kebetulan waktu itu ownernya itu bilang ke Lia, karena Lia beberapa kali ke tempat itu, ownernya itu selalu bilang mana nih abang laparnya, kok nggak pernah ke lokasi, ke tempat ini lagi. Karena waktu itu memang aku pertama dan terakhir waktu itu ke sana. Jadi ini adalah rencana kita yang kali kedua. Itu pun setelah aku pernah review, waktu itu udah agak lama. Dan mereka pun ada menu baru, bahkan sekarang kan ada kayak spot-spot yang berbeda gitu. Jadi udahlah, akhirnya karena berhubung si ownernya nyari aku mulu gitu, mana nih abang laparnya nggak pernah kesini. Kok gak ada Bu, adanya abang kenyang. Iya, adanya abang tidur ya. Polisi Iya tidur, nanti ada lagi akun ya namanya abang tidur. Oke, ke sambil tidur ya. Nah jadi udahlah kesana untuk memenuhi requestan. Ibaratnya sekalian kita kayak apa ya, ketemu lah, apa ibaratnya kayak apa sih bahasanya? Halal bihalal. Bukan Syukuran. Sunat. Potong tumpeng. Pokoknya ketemu lagi lah, napak tilas tuh. Bahasanya. Terus apa lagi ya? Tasmiyah. Betul. Ya pokoknya gitulah guys. Pokoknya kita kesana lagi lah intinya gitu, buat sesuai requestan gitu kan. Ini aku cerita agak detail ya. Ya udah tuh kita kesana, udah nyampe. Pas di sana lagi rame banget tuh, banyak orang. Lagi pecah. Lagi rame banget. Betul. Kita sampai kayak aduh maju nggak ya, takut segala macam. Insecure nih gitu. Ya udah saya pakai kacamata, pakai masker. Enggak. Emang seleb. Enggak guys, enggak sampai gitu guys, biasa aja. Jadi udah nyampe ke sana, ketemu sama ownernya. Betul, tapi bukan owner. Jadi owner itu ada beberapa, jadi ada ketemu ownernya. Terus dia langsung kayak notice, wah abang lapar gitu kan. Which is di situ berarti aku mengasumsikan bahwa berarti dia kenal gitu sama aku kan. Ingat nih. Iya ingat, bukannya aku sok pengen dikenal ya, cuman dia ingat ya udah. Terus aku bilang ya, iya nih aku kesini pengen nyobain menu barunya karena rame banget tuh, ada yang open just tip gitu kan. Karena aku penasaran gitu. Ya udah, terus dia cerita ini, terus aku nanya juga nih variannya ada apa aja nih. Ada ini katanya gitu kan. Terus ada juga nih minumannya yang baru ini gitu kan. Terus ya udah, terus habis itu kan aku bawa handphone ya. Jadi sebenarnya niat aku pengen kayak IG story aja kayak biasa, kayak orang-orang biasa gitu kan. Ya udah, terus misalnya ini nih makanannya ya. Contoh ini apa namanya? Ini adalah croissant. Croissant ya. Isi kacang. Betul, isi kacang dan isi. Bukan inti ya. Ini emang mau Ramadan tapi bukan inti kelapa. Bukan inti. Ini adalah ternyata untuk berkamuflase ya. Jadi ibaratnya gini ya makan. Terus aku lagi gini nih ngeluarin handphone kayak set gini. Ya jatuh nih. Oke. Gitu kan, terus ternyata orang tuh bilang gini nih, maksudnya bilang gini kayak sebenarnya kita nggak perlu di-review sama abang lapar, soalnya udah rame. Katanya gitu. Terus kayak shock pasti. Dengan ekspresi yang serius, bukan kategori bercanda kayak misalnya sebenarnya kita nggak perlu review soalnya udah rame. Enggak, kok bercanda gitu kan, endingnya gitu kan. Langsung lanjut canda. Ada saya gitu. Langsung berubah canda sayang gitu ya. Canda review gitu ya ujung-ujungnya kan. Ya udah tuh habis itu kan lah. Terus waktu itu kebetulan aku ada Lia sama Tina kan di situ, terus kayak kita sama-sama kayak bertatap-tatapan. Denger nggak nih? Iya, apakah gitu? Ini suara-suara gaib yang ternyata aku yang dengar sendiri, ternyata itu real gitu loh. Maksudnya kayak serius nih gitu kan. Aku tuh kayak kaget aja gitu kan. Dari awalnya aku tuh semangat banget gitu buat kayak buat kayak mau IG story, pengen karena lama nggak kesana. Betul, karena lama nggak kesana. Itu pun karena mereka juga yang nyari-nyari aku kan. Ya udah aku kayak
main gini tiba-tiba dibilang sebenarnya kita nggak perlu di-review, soalnya udah rame. Ya aku tahu dia udah rame sih sebenarnya. Cuman aku pengen review aja gitu. Masa nggak boleh gitu kan? Terus aku bilang gitu, oh, ya udah akhirnya aku langsung masukin di kantong. Udah. Shock. Iya. Kalau misalnya nggak ada teman aku yang dari luar kota yang nggak aku bawa ke situ, mungkin aku langsung kayak oh ya udah kalau gitu aku langsung cabut aja. Kayak ini kok kayak nggak welcome banget gitu loh sama aku. Mungkin kayak orang lain aja IG story ya nggak apa-apa kok, aku kayak begitu banget gitu kan. Cuman aku ngerasa kayak aneh aja gitu waktu itu. Jadi udah akhirnya aku nggak jadi out dari situ, tetap mesan. Dan jujur guys, aku di situ niatnya aku bukan kayak sok pengen cari gratisan, karena sebenarnya aku tuh paling malas buat balik lagi ke tempat aku endorse. Kenapa? Bukan endorse ya, sorry. Yang dulu tuh dia nggak endorse, aku yang aku mau nge-review. Kenapa aku malas banget balik lagi ke tempat yang aku pernah review? Karena kebiasaan tuh kadang-kadang ada yang kayak ngasih, terus tiba-tiba kayak ngasih gratisan apa segala macam tuh aku nggak enak gitu loh. Maksudnya nih orang kan usaha, dia kayak kerja apa segala macam ini untuk dapetin itu segala macam. Terus kalau kayaknya aku sok-sok datang ke sana minta gratisan, aku tuh nggak enak gitu. Jadi niat aku guys ke sana tuh emang benar-benar pengen ke sana lagi aja karena kebetulan ada temanku dan aku memang nggak minta gratisan. Dan aku emang bayar gitu loh buat makan di situ. Ya udah kita pesan, kita ada segala macam ini. Ya udah, malah lucunya adalah terakhirnya setelah aku mau bayar, dia nanya lagi gimana makanan yang baru tadi, menu yang baru tadi lah. Dalam hati aku kan, lah tadi katanya nggak mau di review, katanya udah rame, sekarang nanya lagi pendapat aku gitu. Jadi kayak lucu gitu. Cuman kemarin tuh jadi boomingnya adalah karena waktu itu aku update di IG story di akun aku pribadi. Karena aku ngerasa bahwa ini masalah aku aja ke tempat itu, jadi aku nggak upload ke Abang Lapar. Karena seperti di awal tadi aku nggak mau bikin ini drama di akun aku nge-review gitu, karena di situ tempatnya review makanan aja. Jadi aku upload di akun IG pribadi dan langsung mulai rame lah di situ gitu kejadiannya. Keresahan itu ditulis di IG story. Karena ibaratnya gini, kalau misalnya ini dari orang lain bukan ownernya, ya aku mungkin akan langsung DM akun Instagramnya. Ini aku nggak boleh nge-review di sini. Cuman kan di sini kan kondisinya yang bilang adalah ownernya sendiri gitu loh. Jadi kan aku tidak perlu, aku tidak perlu persetujuan siapapun karena ya misalnya aku sama Rara bilang begitu. Iya, tapi lu mau mengadu ke siapa? Nggak mungkin ke Alvin. Iya, nggak mungkin. Kok parah banget lah dia yang punya kan bisa gitu kan. Tapi di satu sisi sih kayak mungkin wajar aja kali ya. Mungkin itu cara mereka buat buat cara mereka untuk kayak bahwa ini kan aku yang punya, terserah aku dong aku mau di review apa enggak gitu kali ya. Menurut kamu gimana yang punya usaha? Aku pengen tahu. Kayaknya mungkin lebih ke standar hospitality nggak kayak gitu deh. Gimana nih? Aku pengen tahu juga. Kok jadi panik? Karena gue kenal. Iya, aku pengen tahu aja secara general. Enggak. Jadi emang ada kayak yang modelan hospitality itu nggak kayak gitu. Harusnya gimana nih? Nggak boleh lah, kata-kata itu terucap tuh nggak boleh. Nggak boleh ya. Gitu. Jadi emang kalau aku di kasus yang sama, ada kan ada aku nih datang ke Valve dan modelnya kayak gitu, aku sangat persilahkan. Betul, gratis lagi ya. Gratis lagi, dan itu kan emang salah satu bonus kita berjualan, orang memberitakan lagi kepada orang banyak melalui media digital. Menurut aku itu sebuah rezeki dari Yang Maha Kuasa. Betul. Aku juga pun kalau misalnya aku punya usaha seperti itu ya, bahkan aku akan menjanjikan yang terbaik dari yang terbaik dari apa yang aku punya. Demi apa? Shoot lagi ke dapur aja. Ambil semuanya, bebas bisa gitu kan. Malah lebay gitu kan. Aku yang sungkan kalau begitu. Wah. Gitu. Tapi kan yang dari drama telenovela ini tuh ada nggak di DM gitu minta maaf atau ada komunikasi lainnya, ada nggak? Feedbacknya adalah waktu itu ya aku tahu ya, di akun Instagram officialnya itu ngupload foto aku di mana yang bikin aku bukan marah ya, bikin aku agak kesel itu adalah fotonya nggak bagus. Padahal tuh
aku tuh akun pribadi aku ya, akun Instagram aku tuh nggak aku kunci loh, nggak aku private, bebas mau screenshot, mau disimpan berapa kali pun tuh bebas. Banyak loh yang pakai kamera yang bagus gitu loh. Cuman kenapa milihnya itu sih. Yang lu di Hongkong kan oke juga tuh. Iya, makanya. Jadi kayak abis itu dengan caption intinya adalah kayak puisi, terus endingnya adalah menyemangati Abang Lapar waktu itu, kayak semangat Abang Lapar, semoga menjadi akun reviewan yang paling terdepan apalah gitulah intinya. Cuman di situ aku tidak ada menyiratkan perkataan minta maaf waktu itu, di situ nggak ada sama sekali. Bahkan di feed itu dia menyertakan nge-tag akun Abang Lapar dan juga akun pribadi aku. Tapi kenapa nggak DM aja ya sekalian gitu ya? Nggak ada di telepon nih? Nggak ada di telepon, nggak ada WA juga gitu. Jadi kayak lucu aja gitu sampai sekarang. Cuman kayak aneh aja gitu menurut aku gitu. Tapi guys, maksudnya aku di sini pengen ngasih tahu bahwa aku sebagai food reviewer, aku juga nggak mau kayak seolah-olah kayak tempat makan itu kayak mendewa-dewakan, mengagung-agungkan kayak aku nih berharap banget aku tuh diperlakukan spesial tuh enggak kan. Maksudnya aku tuh nggak mau begitu juga. Bahkan di situ kan aku bayar gitu. Tapi kan Babang datang ke situ tuh sebagai customer biasa, betul, kan? customer biasa. Kayaknya tuh emang orang-orang juga harus memisahkan antara si sosok Babang Lapar ini sama sosok Mas Hendy biasa. Betul. Kalau dia dateng terus memang ada janji sebagai Babang Iya. Abang Lapar ya udah, Abang Lapar dong porsinya. Betul. Tapi ketika Mas Hendy nggak ada janjian ya udah jadi Mas Hendy. Betul. Dan yang bener kan kayak gitu. Betul. Bahkan kalau biasanya aku emang niat pengen nge-review, biasanya aku pasti akan menghubungi via direct message ataupun WA. Aku akan memperkenalkan diri, halo nama saya Hendy, saya dari Abang Lapar. Saya tertarik ingin membuat konten dengan makanan ini. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Biasanya pasti aku seperti itu. Cuman di sini kan aku nggak ada yang gimana banget. Iya. Selimpet nih, misalnya antara sosok Abang Lapar dan sosok Mas Hendy as personal. Betul. Menurut aku itu harus di highlight deh ini. Betul. Kalau aku datangnya tidak janjian ya berarti sebagai Hendy yang pengen makan biasa aja, lu nggak usah lebay juga. Atau kalau kalian bingung dengan itu, kalian bisa tanyakan, ini mau diupload di mana ya? Di akun pribadi apa dia Abang Lapar? Makanya pendekatan tuh penting banget, kayak jangan langsung just kayak gitu, ibarat kayak kita lagi sayang-sayangnya sama pacar, tiba-tiba kita diputusin secara sepihak tanpa ada AIU gitu kan. Jadi kayak kenapa gitu. Makanya di awal itu anak aku ngonteknya kan langsung ke akun pribadi kan. Iya betul. Nah jadi kemarin tuh sempat tanya, ini ke akun mana Kak? Dia bilang. Nah aku bilang, ini kita ngundangnya secara Hendy nih, kamu ngonteknya langsung ke akun pribadi aja. Aku bilang kayak gitu. Kalau dia Abang Lapar endorse guys. Iya. Pasti ditanyanya endorse. Mau berapa nih? Iya. Kira-kira range endorse nih. Iya. Sedikit masuk. Langsung lanjut ya ke endorse. Gak mahal-mahal kok. Gak mahal-mahal. Kalau segitu ya. Kalau Red Endorse sendiri sih ini untuk yang sekarang ya. Untuk sekarang sendiri untuk kayak video aku nge-rate-nya tuh 300.000 untuk video feed di Instagram dengan durasi minimal 2-3 menit gitu. Lama itu? Iya. Kayak sebiji lagu. Iya, kan mungkin kalau kalian mungkin belajar videografi ya atau video editing dan segala macam, untuk durasi 2-3 menit kita perlu bahan yang banyak banget. Karena aku ngerasa bahwa ketika hasil editan aku itu terlalu monoton, aku ngerasa aku yang nggak puas juga dengan hasil karya aku. Jadi kalian dengan harga segitu, ya aku jamin, aku garansi bahwa hasil yang aku kerjakan adalah karya maksimal, karya terbaik dari aku gitu. Entah itu endorse atau itu bukan. Bahkan Rara kemarin tuh salah nebak, dikira itu aku review sendiri, ternyata itu malah endorse, malah kebalik-balik. Oh, jadi tuh sebenarnya perlakuannya tuh sama. Sama semua cara guys. Kemasan hasil karyanya juga sama, jadi nggak ketahuan nih yang mana yang direview emang dari Mas Hendy-nya atau endorse sebagai Abang Laparnya. Betul. Dan satu yang kalian ingat adalah semua makanan yang udah masuk di feed itu udah aku jamin enak menurut aku. Udah gitu. Dikurasi. Nah betul. Nah ini juga satu informasi juga buat kalian semua yang mungkin ngebedain Abang Lapar sama akun reviewer lain adalah makanan-makanan yang kita akan masukkan ke dalam feed itu semuanya kita udah masuk lolos testing food atau kurasi dulu. Jadi kita testing food dulu, ketika makanan-makanan itu cocok di lidah aku, mungkin kita testing foodnya sama Lia juga, maka makanan itu baru aku anggap layak untuk masuk ke dalam feed gitu. Kalau misalnya ternyata
ini biasa aja nih, nggak ada sesuatu yang spesial, atau mungkin hambar, atau mungkin ada yang kurang-kurang. Aku selalu mengedukasi pemilik atau owner untuk terima kritik dan saran dan segala macam. Kalau terima syukur, kalau enggak ya udah gitu kan. Harus diperbaiki dulu. Betul. Baru nih oke nih, baru bisa Betul. direview lagi kayak gitu. Karena balik lagi jarang banget kan ada customer yang jujur bilang ke kita bahwa ini kurang enak, bahwa ini hambar atau gimana, jarang kan. Ibaratnya mereka juga dapat feedback yang bagus demi kualitas makanan mereka juga. Menurut aku sih gitu. Gitu. Ada nggak berarti pernah kejadian kalau misalnya ini satu warung nasi goreng terus ternyata yang enak adalah pempek yang jauh banget? Pernah banyak yang kayak gitu banyak. Bahkan ada kemarin juga ada tempat makan yang dia punya banyak banget menu makanan. Kita nyobain dari nasi goreng, dari rawon, kemudian dari mie goreng, bahkan ada kayak ikan laut yang pokoknya khas lah gitu. Ternyata yang aku pilih untuk aku highlight ada rawon ya. Rawonnya. Iya, karena menurut aku tuh jago. iya, rawonnya enak banget, apalagi pakai telur asin guys. Wah, ditumpahin pakai nasi panas gitu, pakai kecambahnya banyakin, tuh enak banget. Jadi akhirnya makanya aku bilang ketika aku testing food, pemilik lapak itu boleh ngasih berbagai macam makanan, boleh ngasih full, boleh cuman segenggam doang ya, cuman kita karena aku juga nggak mau pemilik resto tuh kayak rugi gitu loh. Kan jatuhnya kayak 2 kali kan. Cuman itu tuh buat kayak supaya kita tahu aja yang mana sih dari setiap makanan itu yang patut kita highlight gitu. Karena nggak semua makanan yang menurut owner enak, misalnya kayak Valve, oh iya croissantnya enak, ternyata aku malah lebih suka browniesnya, ternyata malah sendoknya bagus ya. Nggak sih makanannya, misalnya kayak browniesnya gitu, ternyata browniesnya yang lebih enak gitu kan. Kita dari kita masing-masing kan punya preferensi dan punya sesuatu yang mungkin kayaknya enak yang ini gitu sih menurut aku. Gitu guys. Jadi aku nggak mau asal juga kayak karena udah dibayar aku langsung review. Udah dibayar review, tapi kita mengorbankan followers kita yang udah percaya sama reviewan kita hanya demi uang gitu maksudnya. Karena dibayar tiba-tiba ya udah masukin aja. Padahal kita sadar bahwa itu kayaknya kurang enak deh. Tapi ya udahlah biar aja, yang penting uangnya oke gitu. Berarti banyak juga nih followers yang ngasih ngasih saran nih. Ini kesini Kak, enak Kak. Nah, itu juga yang aku pakai juga di Abang Lapar, aku terapin bahwa Abang Lapar ini bisa sampai sekarang dan bisa bertahan sampai sekarang walaupun aktifnya baru bulan Agustus tahun lalu ya. Udah kayak lama banget. Iya, padahal belum ada setahun gitu maksudnya. Bentar lagi soal. Iya, betul guys. Ya, bentar lagi. bisa bertahan sampai sekarang itu atas kontribusi followers aku. Jadi aku nggak mau meninggalkan followers aku juga gitu. Berarti makanya aku tuh sering banget bikin Q&A gitu di IG story, nanya-nanya makan apa nih yang paling recommended atau makan apa di daerah Haja Wali misalnya yang paling recommended buat kalian dan aku wajib cobain. Karena makanan di Palangkaraya ini banyak. Nggak mungkin aku tahu semua seluk-beluk atau bahkan makan-makan di dalam gang gitu. Nggak mungkin aku tahu gitu. Jadi aku selalu selalu memberikan respon kepada followers aku. Padahal kalau mereka memberikan ide-ide reviewan yang bagus atau menarik, wah aku suka banget tuh. Kayak kemarin kayak iga bakar di Kelampangan, itu dari followers aku yang ngasih tahu. Gitu. Itu semuanya followers, sebenarnya sate kambing segala macam. Ya, mereka ya? Aktif. Iya, bahkan aku nggak nyuruh loh, misalnya kayak kalian semua harus ini ya. Bahkan ada yang tiba-tiba langsung DM kayak, "Bang, cobain ini, Bang. Ini enak banget." gitu-gitu. Ternyata bisnisnya dia. Nah, tapi nggak tahu ya, mudah-mudahan. Ya, tapi kalau selama itu bisnisnya dia tapi ternyata enak ya why not gitu kan. Tapi kalau ternyata itu tidak terlalu enak ya sorry gitu. Pokoknya ketika konteksnya si Mas Hendy emang nyari makanan ya udah gitu, di reviewnya juga free. Betul. Tapi kalau ada endorsean masuk emang dari si owner minta untuk di review baru itu berbayar. Betul. Dan aku juga mau nerapin di Abang Lapar, aku nggak mau semuanya reviewer aku semuanya endorsean. Karena nggak semua makanan enak tuh semuanya tuh punya uang untuk di endorse kan. Bener. Gitu, apalagi kayak paman pentol pinggir jalan, paman mie ayam pinggir jalan, atau paman rujak misalnya gitu kan. Ya mereka juga struggle sama hidupnya, masa tiba-tiba aku udah review terus berikutnya mohon maaf aku minta biaya ya Pak, ini sudah rame nih di sini nih, terus aku tiba-tiba nagih kan gitu kan. Lucu nggak? Paling nggak followers tuh tahu bahwa oh ternyata di Abang Lapar nggak cuma endorsean aja ya, tapi juga makanan yang cari sendiri juga banyak. Bahkan itu pun mereka nggak tahu yang mana endorsean, yang mana yang cari sendiri. Aku aja sampai keliru tuh. Iya kan? Gitu. Tapi yang aku lihat kan makanan di Palangkaraya ini tuh dari sekian banyak ini nih berarti Mas Hendy punya data nih.
pemegang data terbanyak. Karena tuh aku punya big kayak- data di situ. Global- Udah kayak global nih. ada big data di situ. Iya. Secara nggak langsung tuh riset kan, Iya. riset. Oh, ini bisnis kuliner yang dari tahun ini nih, Iya. dari bulan ke bulan yang lagi naik tuh ini, yang Iya, lagi iya. down tuh ini, gitu Iya. kan data otomatis juga mengkolek Betul. gitu. Nah, untuk masyarakat Palangkaraya sejauh ini dari secara holistik itu seleranya seperti apa sih? Jujur ya. Atau yang seperti apa modelannya? Betul. Jujur ya nih ya. Jujur. Jujur. Orang Palangkaraya ini nggak bisa makanan yang terlalu mahal. Nggak bisa. mahal. Betul, terlalu fancy itu tidak bisa. Mungkin bisa, tapi sebulan aja. Habis itu berikutnya, drup langsung turun. Oh iya. Gitu. Jadi gini, orang Palangkaraya ini cenderung adalah mereka akan lebih percaya kata-kata orang dari mulut ke mulut. Oh, di situ enak, murah, porsinya banyak. Itu yang orang Palangkaraya suka. Gak peduli tempatnya, misalnya harus sofa, harus yang gimana, gak peduli. Mau makan di pinggir jalan, mau cuman makan di trotoar gitu. Yang selama itu murah, enak, kita bisa ngumpul-ngumpul. Yang datang pun bermobil, ada mobil-mobil banyak kan. Pernah nggak Rara ngeliat ada tempat yang biasa aja tapi mobil banyak, tapi penuh. Ya karena memang basicnya orang Palangkaraya suka yang begitu aja. Gitu, suka yang apa ya, murah dan enak dan banyak, dan review dari orang-orang itu bilangnya di situ enak. Pasti di situ akan rame menurut aku. Tapi ketika kita bisa sih, aku nggak tahu ya, mungkin ada perubahan nanti, tapi kalau sekarang sih kalau kita maksain diri bikin sesuatu yang fancy, yang kayak gimana banget, atau mungkin harga makanannya tuh 55 misalnya 55.000 seporsi cuma nasi goreng, ya mungkin orang akan coba sekali dua kali, habis itu tidak akan kembali lagi. Orang pasti akan ada kata-kata selentingan, mending kita kayak saudara seujung, udah pasti 100.000 bisa berempat. Pasti ada kata-kata begitu. Tapi ya kalau dibanding-bandingin ini kayak kita ke angkringan, aku aja kalau makan di angkringan Nah, itu angkringan, minimal, betul. minimal banget tuh kayak 30.000. Nah, Kalau iya, iya. misalnya aku pengen kenyang tuh baru Iya. kayak 50.000 gitu loh. Nah, ini nih lucunya, jadi gini. Nah makanya angkringan sekarang kan lagi menjamur banget di Iya, Kota Palangkaraya. Banyak banget angkringan dengan konsep bahwa angkringan itu merakyat banget kan. Iya. Dan harganya tuh misalnya satu tusuk cuma 2.000, ada yang 1.000, ada yang mulai dari 1.000 bahkan ya. Ada 3.000, ada yang bahkan di-combine dengan ada Indomie dan lain-lain. Karena di situ labelnya adalah makanan yang murah, Ra. Jadi mereka nggak peduli nanti hasilnya berapa, apa sih totalannya berapa. Yang penting labelnya murah aja dan merakyat dulu. Terus vibe-nya dapet gitu, dan kita bisa kayak ngumpul-ngumpul rame bersepuluh atau berlima gitu sama teman-teman. Yang penting labelnya murah dulu gitu. Padahal boncos juga. Padahal habis juga banyak gitu. Cuman mereka bahagia dan seneng. Karena mungkin ada beberapa, satu mungkin dia cuma ngambil 2, satunya yang 7, satunya 5. Kalau yang lain kan udah pukul rata, misalnya harga minimalnya 30.000 gitu. Jadi kan mereka mikir lagi ke sana gitu. Iya. Kecuali ada yang teman traktir ulang tahun baru ke sana gitu. Berarti ini kan soal bahasa marketing Iya, aja sih. betul. Berarti teman-teman pengusaha juga bisa nih apa ya? Sebenarnya kayak dibolak-balik aja sih. Iya. Secara porsi ya emang bener segitu aja. Cuman permainan kata-katanya Iya. bisa Karena tadi pertanyaannya adalah makanan apa yang lagi disuka banget sama orang Palangkaraya, yang seperti itu. Cuman aku nggak mau mematahkan semangat buat teman-teman pegiat kuliner Palangkaraya yang pengen ngebuat sesuatu yang berbeda. Kalau bisa, aku tuh pengennya sebenarnya di Palangkaraya punya berbagai macam variasi makanan-makanan ya, nggak cuman ya kayak cuma nasi goreng ya, bakso, ya lalapan gitu. Makanan Pengennya, komersil. ya pengennya sih makanan-makanan lain yang muncul gitu segala macam. Cuman yang pasti adalah bagaimana cara kamu bisa marketing gitu loh, memberikan image bahwa dengan harga segitu itu worth it gitu loh. Karena ada beberapa orang kan belum coba, mereka udah mundur duluan. Iya. Gitu. Makanya jangan lupa Abang Lapar menjadi solusinya, guys. Ujung-ujungnya jualan. Emang gitu. Jangan lupa guys, Iya. langsung saja di Kalau Abang minta Lapar. tamunya, Betul. ada lah. Solusi paling utama. Pasti menunggangi dagangannya. Betul. Tapi itu adalah satu. Betul. Ya, Emang. Karena itu adalah Anu. pekerjaan saya. Jadi gimana dong Iya. gitu. Jadi pekerjaan sebagai konten kreator di industri kreatif yang subnya adalah food reviewer. Ini satu-satunya pekerjaan berarti selain sebagai announcer. Betul, ini adalah aku bisa bilang adalah pekerjaan yang paling menyenangkan buat aku. Aku nggak ada punya pressure apa-apa.
aku pengen ngebuat, makanya aku di bidang ini aku tuh pengen banget ngebuat orang-orang bahwa orang yang ngikutin standarnya aku, bukan orang yang ngasih standar ke aku gitu, harusnya begini gitu. Jadi kalau misalnya kan aku sebelum ini kan aku juga sering banget bikin video wedding ya, company profile atau apa, semuanya kan itu atas kemauan customer ya. Mereka maunya, aku mau yang temanya yang kayak slow motion, yang cinematic banget. Aku maunya yang kayak video kriminal. Kan macam-macam kan ada ya. Nah, ketawa dia. Kan pejuang. Kan macam-macam. Dan kita kan otomatis ngikutin. Bayangin nih, kita udah capek-capek ya bikin video. Ini menurut kita nih bagus tesnya, ini keren banget. Terus, Mas bisa nggak diganti lagunya? Wah. Males banget. Di sini nggak begitu guys. Wah, semuanya ngikutin maunya aku dan standarnya aku gitu. Kamu cuman ngasih tahu bahwa makanannya apa, ini terbuat dari apa, yang spesial apa, kenapa beda dari yang lain. Berikutnya mereka akan percaya semuanya, menghasilkan semuanya ke aku. Buktinya adalah di lapangan ketika video itu udah rilis gitu. Apakah seberapa pengaruh nih akun aku ini? Tapi terbukti. Bener-bener sebulan 1.000 dong followersnya naik. Iya juga sih. Iya. Kan? Kalian sendirilah yang bisa menilai ya guys. Aku nggak mau sok-sok gimana. Wis. Tapi benar. Iya, tapi bener ya. Alhamdulillah ya gitu. Akhirnya bisa dipercaya. Oke, terus. Oke. Jadi pernah nge-review makanan yang nggak enak? Iya dong. Pernah. Ini salah satu tantangan sih buat kita, dimana disinilah indra pengecap kita dipergunakan. Iya kan, soalnya terasa nggak enak. Kalau kita udah nggak ngerasa lagi COVID-19 dong guys kan. Nah jadi itu tantangan sih buat aku, buat jadi food reviewer, gimana bisa berkomunikasi yang baik juga kepada yang punya lapak, karena kan dia yang masak guys. Maksudnya kayak kalau kecuali aku itu titipan kan dia bisa langsung ngeles, tapi kalau dia yang masak kan kita harus gimana caranya berkomunikasi dengan dia yang baik, bahwa kita kasih tahu bahwa yang kurang ini. Kalau mau terima syukur, kalau enggak ya udah, yang penting kan kita udah ngasih tahu gitu. Dan ini erat kaitannya dengan yang tadi aku bilang, kurasi atau testing food. Biasanya sebelum makanan itu naik ke feed, biasanya kita wajib yang namanya kurasi atau testing food itu dulu. Betul. Nah kalau pasti juga pertanyaannya berkembang lagi nih, gimana bang kalau makanannya tidak enak, sedangkan orangnya itu maunya endorse atau berbayar, gitu kan? Gimana bang, apakah akan tetap diterima? Jawabannya adalah tidak guys, gitu. Ketika makanannya emang bener-bener tidak bisa tidak, maksudnya mungkin bisa selamat dengan orang-orang lain, tapi buat aku tidak. kan bisa jadi buat kamu selamat aja, tapi buat aku enggak gitu. Maksudnya ada beberapa part yang emang bener-bener aduh ini nggak bisa gitu. Maksudnya aku nggak mau juga ibaratnya followers aku tuh, karena mereka saking percayanya dengan reviewan aku, akhirnya rame tuh berbondong-bondong misalnya. Trust nih. Betul, kita nggak tahu ya guys, maksudnya mereka dari Pangkalan Bun, atau dari Sampit, atau mungkin dari Banjar. Mereka dari Gambia. Betul, dari Gambia. Atau dari Dadahub. Kan bisa terjadi. Punya HP kan mereka kan? Iya, kan semuanya di HP. Masih ada internet kan di sana kan? Mudah-mudahan ada ya guys, pemerintah tolong. Pemerintah yang dengerin ini, betul. Kalau nggak ada, selamatkan. Betul, Valve ya akan menjadi volunteer untuk memasangkan. Bukan. Enggak ya? Maaf. Kali aja ada sponsor kan? Enggak ya? Oke, jadi berarti gini kan, aku nggak tahu ya, mungkin seberapa percaya orang tersebut dengan reviewan aku. Ketika misalnya aku sembarangan masukin makanan-makanan yang bahkan menurut aku pun itu kurang oke buat masuk feed, aku nggak mau. Aku tuh sayang sama followers aku. Iya kan? Trustnya tuh harus dijaga. Betul. Kita ngerasa dan udah ngekurasinya ini produk emang enak. Betul. Ya terus ternyata kita masih ngelolosin hal yang kayak gitu kan, kasihan followers ya. Betul. Followers kita yang nyobain ternyata tidak sesuai standarnya gitu. Betul. Dan inilah yang mungkin jadi jawaban, gimana bang kalau ternyata makanannya tidak enak dan dia mau endorse. Jawabannya aku nggak akan masukin ke feed. Makanya aku bilang dari awal aku testing food dulu gitu. Karena aku udah komitmen selama aku nge-branding diri aku sebagai food reviewer, berarti aku ngikutin maunya followers aku, bukan ngikutin maunya aku lagi gitu. Ya mungkin ada akunya, dimana aku juga bisa maunya apa,
followersku tuh berkontribusi juga sama akunku. Jadi aku nggak mau menganggap bahwa mereka nggak ada. Padahal sebenarnya akun ini bisa seperti ini ya karena mereka. Bayangin ada akun Instagram tapi nggak ada yang komen, nggak ada yang nge-love, tidak ada feedback apapun. Ya hampa dong. Nanti dikira beli followers guys. Kan banyak ya. Ada yang beli followers kok jadi julid saya. Nah jadi apa ya? Jadi aku ngerasa bahwa akun ini bisa berkembang ya karena adanya followers. Jadi aku nggak mau menjebak followers aku dengan makanan-makanan yang sebenarnya kurang layak, tapi tetap aku paksakan untuk promosikan, gitu. Tapi balik lagi ya, jadi ada untuk nge-review makanan itu ada berbagai macam faktor. Ada dari segi makanan, ada dari vibe tempatnya, atau mungkin dari banyaklah aspek berikutnya yang mungkin bisa jadi kayak, wah tempat ini atau makanan ini recommended, gitu. Dan biasanya itu aku jelaskan di caption dan juga videonya. Nah, ini berkaitan dengan tempat nih. Ada pernah nggak nge-review atau ada endorsement masuk dari tempat yang katanya tuh ada kliniknya? Wow. Klinik ini kayak emang pernah ada pengalaman? Kamu, aku nanya kamu dulu deh. Kenapa bisa nanya seperti itu gitu loh? Mungkin ada pengalaman. Iya, jadi kayak langsung ganti background guys. Gimana? Oh iya, jadi kayak aku pernah makan di satu tempat gitu, terus katanya itu kayaknya itu di situ ada ini deh, ada yang pesugihan deh. Betul, gitu. Aku ngeliat tuyul yang menjilat-jilat piring. Biasa gitu kan. Aku lihat itu si ibu yang punya menyusui. Kan ada ya, ternyata bener guys menyusui anaknya. Oh, bukan menyusui sesuatu yang gaib gitu. Kan ada sampai merah loh. Oke, baik. Oke. Oke. Jokesnya nanti dicatat ya. Kita pakai lagi nanti. Oke, terus gimana? Tapi makanannya ya udah sih, kalau menurut aku emang enak aja gitu. Iya. Emang enak aja. Pernah nggak? Oh, bukan karena gaib ya? Atau iya. Gimana? Atau kamu ada berita-berita gitu? Orang sih referensinya orang itu ada semacam pesugihannya kayak gitu. Tapi karena dia minta endorse, misalnya di satu kasus ini dia minta endorse, terus ya udah sih emang enak. Pas diaduk ya dalamnya ternyata celana dalam. Iya kan? Iya kan, jijik banget. Iya. Dan masih ada labelnya. Oh ternyata baru. Bukan Celsius. Oke. Kalau ditanya begitu nggak pernah sih guys, untungnya. Atau aku yang nggak tahu ya. Cuman kata aku nggak, secara etika kan nggak mungkin aku nanya, Bu apakah benar di sini ada ini, nggak mungkin ya. Atau aku nanya. Maksudnya itu obrolan setelah di nggak pernah. Gitu, nggak pernah. Untungnya nggak pernah. Dan nggak pernah juga habis makan aku sakit itu nggak pernah. Sampai saat ini belum pernah. Alhamdulillahnya nggak pernah sih. Sehat-sehat semua dikasih. Iya sehat-sehat aja. Cuman aku tahu sih mungkin ada beberapa tempat katanya begini-begini. Cuman yang orang-orang tersebut nggak pernah minta endorse ke aku, nggak pernah. Ya ibu kan serem. Iya serem juga sih. Kamu kok nge-review di situ katanya ini mangkok baksonya bekas apa gitu, atau panci baksonya dalamnya ada kancut Calvin Klein. Betul. Lebih mahal daripada rantang ininya ya. Cuman daripada itu Calvin Klein 1.000. Iya, pancinya 100.000. Betul, itu yang membuat enak mungkin ya karena mahal. Rebusan kain gitu. Ada terbuat dari emas gitu ya. Enggak, cuman kalau buat aku sih kalaupun akhirnya di kemudian hari ya ternyata aku tahu bang tempat yang babang review itu ternyata pakai pesugihan loh bang misalnya ya. Ya aku cuma bilangnya ya udah kalau bisa dia lakuin itu ya itu dosanya dia. Yang penting kita ke situ emang tulus mau bantuin kan dan segala macam. Tapi mudah-mudahan sih enggak ya, mudah-mudahan banyak yang ngasih tahu aku misalnya kalau papa di situ jangan bang, di situ jangan gitu. Mudah-mudahan sih jangan sampai ya. Valve enggak kan? Enggak kan? Pap, ini kan wajah aku aja pakai susu. Betul. Oh iya betul. Susuk sate. Iya, oke. Nah, jadi buat followers yang sebelum memutuskan untuk ini mau endorse nih, ke siapa nih? Ada yang namanya IR. Nah, seberapa penting itu? Penting banget guys. Jadi ini adalah kayak faktor utama buat kalian tahu bahwa seberapa berpengaruh, seberapa menginfluence akun Instagram tersebut ketika dia ngeposting sesuatu ya, Instastory ya,
video atau foto di feed gitu. Jadi kadang-kadang nih yang aku tahu bahwa pengusaha atau pegiat-pegiat kuliner Palangkaraya itu cuma ngelihat sebatas jumlah followers. Yap. Iya kan, jumlah followers ya 30.000, ya 100.000 gitu. Ngelihatnya bahwa wah ketika aku posting di akun ini, aku yakin nih makanan aku tuh jadi tiba-tiba mendadak viral atau laris gitu. Harapannya mereka begitu Harapannya ya. kayak gitu. Tapi mereka kurang cermat sih menurut aku. Jadi sebenarnya aku pengen, nah makanya kalau di Abang Lapar tuh aku sering banget ngasih apa edukasi. ngasih ya termasuk edukasi juga. Sering banget ngeposting engagement rate aku berapa. Karena aku ngerasa bahwa engagement rate ini penting banget buat di-share. Iya. Biar kalau orang-orang itu mau menggunakan jasa aku untuk mempromosikan makanannya, mereka juga nggak ragu gitu loh. Oh tahu engagement rate engagement rate Abang Lapar itu berapa. Jadi nggak cuma ngelihat berdasarkan dari jumlah followers saja. Kayak mungkin pernah nggak sih ngelihat orang-orang mungkin atau selebgram yang jumlah followersnya banyak, tapi kalian ngelihat view videonya misalnya 30.000 misalnya. Masa yang nge-view videonya cuma 800? Itu kan kayak not make sense gitu kan. Masa tidak ada dari 30.000 sekian persennya tuh nggak ada yang memperhatikan banget nih postingan dia gitu. Berarti aku bisa anggap bahwa kemungkinan besar antara yang pertama dia beli followers, atau yang kedua aku nggak tahu apakah di Instagram ada shadow ban atau gimana. Kayak di TikTok kan ada shadow ban, dan algoritma Instagram sendiri kan itu sekarang yang kita posting sekarang belum tentu akan muncul di feed ketika hari itu juga. Bisa juga sore, bisa juga malam atau gimana. Atau bisa jadi ternyata postingan dia itu tidak direkomendasikan sama Instagram untuk muncul di feed kita yang padahal kita nge-follow dia. Gitu sih antara dua itu. Cuman kalian pintar-pintar sekarang untuk minta ER atau engagement rate sebagai dasar. Nanti dikat ya. Oke, sebagai dasar atau sebagai patokan untuk kalian ngendos. Kalian nggak mau kalau misalnya kalian udah mengeluarkan spending uang agak lumayan banyak, tapi kalian tidak mendapatkan hasil yang kalian harapkan gitu. Tapi perlu diingat sekali lagi ya, kalau kalian mungkin nge-follow akun food reviewer ya Abang Lapar ataupun yang lainnya, itu kalian jangan menjadikan akun food reviewer sebagai patokan kalian untuk bahwa bisnis kalian pasti akan langsung sukses atau berhasil. Semuanya itu kembali kepada lapak atau restorannya itu sendiri ya, dari segi makanannya, kualitas dan lain-lain. Karena balik lagi, kita food reviewer kita hanya sebagai jembatan menghubungkan antara followers dan juga pelapak atau yang punya restoran. Ketika selera mereka cocok, mereka akan repeat order dan mereka akan kembali. Kita hanya bertugas memperkenalkan. Kalaupun akhirnya jadi viral dan rame itu bonus gitu. Jadi kalian sekarang untuk cari-cari apa sih itu engagement rate. Contohnya Abang Lapar ya, engagement rate kita tuh sekitar 5,55%, which is untuk followers 8.000 itu average rate-nya itu minimal rata-rata tuh 2,2 gitu lah kalau nggak salah. Minimal average. Betul. Sedangkan engagement rate Abang Lapar tuh 5,5-an. 2 kali lipat. Which is tuh 2 kali lipatnya gitu loh. Bagus. Gitu guys. Cakep. Ini fakta. Wis. Ini fakta. Jadi ada pertanyaan nggak? Ini kok berani-beraninya nyebarin IR gitu? Ya karena gini guys. Aku ngerasa bahwa aku ngerasa jujur aja gitu sama followers. Aku nggak mau membohongi followers bahwa aku pengen sok-sok dibilang aku nih mau influence apa segala macam. Buktinya mana? Gitu. Jadi aku pengen jujur aja. Ini buktinya aku ya aku yang masih gini. Karena banyak banget case. Nah jujur aja nih, warganet. Jadi Valvi Channel ini sebelum mengundang para star buat didudukkan di kursi panas ini, kita selalu ngecek IR. Nah, selain emang kita ngulik dulu topiknya mau apa yang dibicarain, itu emang kita ngecek IR. Jadi emang smart guys. Emang sih kalau di Instagram seseorang star yang calon duduk di sini tuh gede, tapi kan kita butuh juga nih make sense nggak, kira-kira ntar di YouTube bisa nge-boost gitu. Betul. Nah kemarin kan juga terjadi tuh di Randi, dan itu lumayan tuh ya, 668 loh, harusnya 700. Iya. Tapi kan emang kita ini masih dalam tahap startup ya. Berintis. Jadi aku buat beberapa video dulu yang emang startnya emang bagus, PR-nya bagus, emang ulikannya juga mantep. Udah itu bekal dulu, baru nanti aku boost dengan di cara lain. Berarti Abang Lapar udah dicek juga ya IR-nya ya?
Wah, Tentu luar saja. biasa banget. Tentu saja. Dan jadi terakhir sih yang mau aku bilang juga khusus untuk IR, pembahasan IR ini. Jadi buat kalian semua tuh jangan ngelihat dari jumlah followers saja. Ya. Lihat dari area juga seberapa berpengaruh dia. Apa namanya? Kalau misalnya nih bayangin aja nih, walaupun sebenarnya Abang Lapar followersnya baru 8.000. Iya, Tapi kalian lihat impressionnya. impressionnya. Seberapa berpengaruh. Ini jujur aja ya, aku kemarin terakhir ngecek bahwa impression Abang Lapar tuh sampai 300.000 impression gitu. Dari 8.000 Seminggu. ke 300.000 Iya. satu minggu itu lipatannya berapa persen? Iya, impression itu kan gini, impression itu adalah seberapa kali video kita tayang Iya. dan di play sama orang-orang berkali-kali. Jadi dalam seminggu ada 300.000. Bandingin dengan jumlah followers aku yang 7.000, itu membuktikan bahwa nggak semua orang pengen follow, nggak semua orang pengen komen, nggak semua orang pengen love. Jadi mereka hanya nge-view saja dan mereka akan langsung datang ke tempat. Itu yang perlu kalian ingat. Jadi kalian jangan jadikan, boleh memang patokan followers juga, itu penting juga. Bahwa itu memang berarti kan orang-orang yang loyal yang pengen banget tahu updatean kita, itu penting juga. Cuman kalian jangan terpaku ke followers saja, tapi lihat ke engagement rate ya, itu guys. Followers organik yang aktif itu jauh lebih penting. Betul, betul, ketimbang followers apa namanya? Betul. Followers yang apa Pasif atau akun-akun ini, akun-akun bodong. Akun-akun bodong. Iya, akun-akun bodong gitu. Bayangin nih misalnya kalau ini 8.000, semua followers aktif. Bayangin 8.000 orang ngelihat postingan itu dan 8.000 orang datangin tempat yang sama di mana aku nge-review. Udah kayak konser tuh kalau dikumpulin. Iya, masih rame. Mudah-mudahan mereka nggak barengan ya gitu. Tapi untung di ini, tapi ada aja yang nggak mau di-review. Iya. Iya. Wow. Bisa banget nih bridging-nya. Oke, baik. Siap, luar biasa. Oke. Nah, kan ini udah masuk nih edukasinya soal IR. Jadi teman-teman juga bisa pilih kalau mau endorse tuh baiknya ke siapa. Betul. Terus bekalnya apa dulu. Betul. Aku bukannya mau apa ya merendahkan yang lain atau gimana. Cuman ini adalah edukasi. Iya. Nggak cuman apa ya, aku sebagai pihak yang reviewer aja yang punya ilmunya, tapi kalian juga harus punya ilmunya. Kalian sebagai followers harus smart juga gitu, memilah-milih yang mana yang menurut kalian itu emang bener-bener gitu, bukannya kayak asal-asal aja gitu atau gimana gitu kan, asal-asal beli follower, beli komen, beli love juga ada kan. Makanya ada yang tulisan aneh-aneh di kolom komen tuh, itu beli followers guys. Kan Abang Lapar ini tuh nggak ada embel-embel PKY. Oh, Iya, berarti betul. ini kalau aku ngelihatnya ini bakal lebih luas nih cakupannya. Iya. Kira-kira. Oke. Dia langsung Iya. Kira-kira. Baik Dek Rara gimana Mas? Bocorannya kemarin ada loh, Bang Hendy. Iya. Kalau misalnya keluar kota itu tuh emang kayak dapat rezeki aja gitu buat endorse langsung atau dapat reviewan gratis. Gimana tadi? Iya nggak? Gimana tadi pertanyaannya? Mohon maaf. Jadi kalau ini kayak obrolan aja sih. Iya. Jadi kalau misalnya apa namanya enaknya kalau tidak ada embel-embel PKY. Iya. Kalau misalnya Babang Hendy lagi keluar kota, betul. itu ada relasi yang minta di review tuh enak gitu. Jadi Betul. nggak bertabrakan diserak nih sama embel-embel PKY-nya. Betul. Nah, that's why makanya kenapa seperti Rara bilang aku tidak ada embel-embel PKY karena cuman Abang titik lapar itu doang. Karena aku mau jadinya akun ini tuh nggak cuman berada di zona Palangkaraya aja. Gitu. Aku maunya Hubnya akan luas. betul. Bahkan bisa Abang Japan mungkin nanti. Abang Rusia. Dedak hub. Itu adalah bisa jadi ada bakso dan mie ayam enak di sana kan. Kan kita nggak tahu dia saya atau gimana kan. Mancokan yang enak. Iya, mancokannya enak. Ini dede hub. Wah. Jadi maksudnya aku nggak mau kayak aku mengkotakkan diri aku di suatu zona yang cuman ini aja gitu. Karena aku nggak mau tiba-tiba misalnya nih aku nge-review makanan di Jakarta misalnya, terus karena aku ada Abang Lapar PKY, ada yang protes, wah ternyata makanannya nggak di Palangkaraya, ternyata di Jakarta. Kalau gitu ganti aja namanya, jadi Abang Lapar JKT misalnya gitu kan. Karena kalau udah begini, mau aku review dimanapun, itu aku nggak ada masalah, nggak ada apapun, tidak ada yang protes. Betul. Kalau makanya aku udah kayak ini aku pikirin baik-baik kenapa namanya cuman Abang Lapar toh, karena aku nggak mau cuman sebatas di Palangkaraya aja. Bisa jadi mungkin Pangalambun, Sampit, bahkan ada beberapa reviewan aku di Banjarmasin. Bahkan kemarin yang video aku di Jepang juga kan aku masukin juga tuh di Abang Lapar. Aku nge-review kayak kue ikan gitu. Kue ikan. Iya, itu ada di Jepang. Waktu ada di video di situ itu juga. apa nama kue ikannya?
Namanya Nemo. apa ya? Kue ikan chan mungkin. Gak tahu, aku lupa guys. Karena dia cewek dan masih kecil gitu. Kue ikan chan. Apa sih? Ada pokoknya Soalnya kalian lihat aja banget di. dilihat. Iya. Apa kalau di drama-drama Korea? Korea, Ada iya banyak ya, tuh. iya ya, ada juga. Ada pernah aku review juga yang Korea ada di Palangkaraya kemarin. Oh ya enak. Ada. tuh. Isinya kacang gitu ya? Iya, isinya kayak kacang merah, Kacang merah. gitu. Cuma kalau yang versi yang Jepang dia tuh kayak lebih kayak teksturnya tuh nggak lembut. Kalau kayak yang Korea dia tuh kayak lebih roti yang lembut sih. Kalau di sini aku lihat. Kalau yang di Jepang tuh dia kayak lebih kayak ada teksturnya lebih kayak keras gitu, gitu. Tapi dalamnya isinya kacang merah dan juga apa ya yang lainnya aku lupa. Pokoknya ada beberapa varian sih. Enak. Oke, berarti kalau sehari paling banyak pernah nge-review berapa? Nah, kalau sehari biasanya untuk kayak nge-review yang benar-benar untuk endorse biasanya kalau nggak satu atau dua tempat langsung endorse. Tapi kalau testing food biasanya kita pernah sampai 4 kali, 4 kali ke tempat-tempat makan. Nah ini buat yang gak banyak orang tahu. Testing food tuh kan tidak, Iya, iya. itu adalah tantangan tersendiri dan Betul. itu adalah trouble-nya sebagai food reviewer. Jadi dalam satu hari harus ngabisin itu, mungkin beda jamnya aja ya. Tapi kan itu begah banget, Bo. Nah, Naik ya. kan berat badan. Naik guys. Makanya si Lia tuh game boy, Pak. Iya. Dia pasti naik tuh berat badannya juga. Iya, betul. Pernah ini nggak cek-cek ke dokter gitu? Ini pertanyaan nih pasti ada nih. Sampai saat ini tuh belum pernah sih sampai cek ke dokter tentang Ada kayak keluhan tertentu nggak? kadar lemak, nggak ada sih, cuman kayak berat aja gitu. hidup ini dan juga berat badan Tapi ketika tetap lincah bangun. ya, Bo? Iya, harus bisa tetap makan. Cuman kalau ditanya apakah pernah cek kesehatan, belum. Dan aku juga menanti-nantikan nih sebenarnya ada orang kayak, "Bang, kalau kapan nih ke tempat aku buat tes kesehatan?" Yang penting di IG story. Nggak ada sih. Nggak ada. Belum ada. Cek darah gitu, kali aja kolesterol naik. Iya. Terus kalau misalnya apalagi yang naik, tekanan darah. Tekanan naik. darah. Tapi pilih-pilih nggak sih kalau dalam satu hari udah makan daging misalnya sampai 4 kali daging semua kan nggak mungkin nih. Jadi gini, sebenarnya aku pilih-pilih adalah urutan yang pada saat kita upload. Iya. Misalnya nih lagi rame apa sih grill-grillan kan banyak banget juga kan, mana selain yang angkringan, grill-grill juga banyak banget yang grill house gitu. Aku nggak mau misalnya postingan aku habis ini grill, besoknya tuh grill lagi. Iya. Kalau bisa selang-seling misalnya ada 3 postingan dulu ketimpa, baru ada grill lagi. Jadi biar kayak nggak berasa bahwa grill ini saingan banget ya, habis ini kok dia lagi. Jadi yang mana nih yang enak gitu kan? Habis grill, Betul. terus gado-gado. Iya, cuman aku nggak mengkotak-kotakan misalnya kalau misalnya ada reviewan misalnya siang ini aku ngegrill, malamnya ngegrill lagi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang aku atur adalah ketika udah jadi postingan aja. Oh berarti ini porsinya nanti setelah aku udah posting berapa kali itu, dan itu biasanya aku udah informasikan kepada pelapak atau yang ownernya bilang ini akan aku posting sekitar 2 minggu lagi atau seminggu lagi ya, karena memang slotnya nih kemarin aku baru posting tentang grill juga, jadi nggak enak kalau tiba-tiba abis ini aku posting itu lagi. Cuman ini fun fact-nya juga kayak tadi contohnya kan banyak banget katanya kita nyobain makanan. Guys, sebenarnya untuk makan itu kita nggak semuanya kita habisin. Jadi kita akan nyoba mungkin 2 kali atau 2 kali sendok. Tapi kalau kita habisin adalah kalau kita udah puasa dari pagi, itu aja sih. Baru kita akan ngebut. Itu makan siang. Iya, sekali makan baru kita habis. Habis ini kita makan. Iya. Ada baru bangun kan? Wow. Itu juga. Alhamdulillah ya gitu. Mari kita coba gitu. Jadi kalau ya gitu kita nggak habis semuanya. Karena kita juga nggak mau buang-buang makanan, pasti kita bungkus buat teman-teman aku yang kekurangan makanan. Biasanya itu kata Emon, woi ke rumah nggak, ini banyak makanan nih, bilang gitu kan. Seneng ya, datang aja mereka. Ada rezeki lainnya. Betul, menolong mereka, mudah-mudahan jadi amal. Berkahnya ya, Betul, walaupun jadi- habis aku cobain. Jadi reviewer pasti banyak berkahnya. Sisa. Kenapa? Jadi reviewer tuh banyak berkahnya. Iya, sebenarnya ini aku juga sering banget nih komentar-komentar dari teman bilang bahwa wah ini adalah pekerjaan impian, ya nggak sih, kayak dream job orang-orang. Iya. Kita tuh kebutuhan umat manusia ya makan di dalam terpenuhi setiap hari gitu. Jadi banyak banget orang, aduh aku tuh pengen banget bang. Cuman kalian harus mikir lagi guys, nggak semuanya tuh sebenarnya enak. Karena di balik itu semua ada proses editing, ada proses kita nge-shoot dan segala macamnya.
bikin narasi, bikin cerita, bagaimana cara mengemas video itu menjadi tontonan yang layak. Itu semuanya perlu ide-ide kreatif sih, dan perlu waktu juga gitu. Apalagi kalau kalian mungkin sekarang dari nol dan belum ada skill sama sekali, mungkin kalian perlu belajar. Untungnya aku dari dulu aku punya pekerjaan yang membentuk aku sekarang, sehingga aku sekarang udah bisa ya langsung aja, enak aja Ya gitu. emang nggak ada yang instan ya kan. Betul. Dan beruntungnya tuh karena pernah punya pengalaman pekerjaan yang macam-macam. Jadinya ngebentuk Mas Hendy saat ini untuk bisa lebih cakep lagi mengerjakan ini gitu. Betul. Nah aku pernah dengar nih Mas Hendy tuh pernah tuh kayak nge-review sendiri, shoot sendiri, terus genteng-genteng tripod. Iya betul. Itu di mana tuh? Aku jadi terbingung nggak orang. Jadi gini guys, jadi nggak selamanya sebenarnya teman review kita itu selalu available. Makanya aku tuh selalu berusaha buat bagaimana caranya ketika aku tidak punya teman review sama sekali, aku tetap bisa berjalan itu semua. Untungnya karena dari segi video ini aku yang nge-shoot, kemudian editing juga aku juga yang ngedit, jadi aku tahu bagian mana yang harus aku ambil, yang mana yang enggak. Jadi sebenarnya tuh guys, walaupun kalian orang yang nggak punya teman sama sekali, tapi kalian pengen jadi food review, itu bisa banget pakai tripod. Karena segala macam halnya itu kan karena kalian udah tahu letak bagian mana, ketika kalian taruh aja di sini, udah jadi, terbiasa. Iya, di aplikasi editing tuh ada kayak frame yang kalian bisa kayak zoom, bisa dari kiri ke kanan, seolah-olah seperti ada orang yang ngamerain, padahal sebenarnya kalian sendiri aja. Cuman tantangannya adalah ketika kalian review itu kan kayak jadi orang aneh. Karena kalian ngomong sendiri sama tripod, tidak ada yang bantuin. Nah, terus aku mikirnya gini, aku akan membuang rasa malu itu semua, karena aku ngerasa apa yang aku lakuin tuh halal. Dan nanti kalian akan lihat sendiri hasil jadinya di akun Instagram aku. Aku nggak akan peduliin orang-orang mau ngomong apa, mau ngetawain aku di belakang kayak gimana, itu orang aneh segala macam. Kayak itu banget. Aku nggak peduli. Yang penting aku dapat penghasilan dari pekerjaan ini, dimana aku ngelakuin hal yang positif. Aku nggak minta-minta ya sama orang. Ya udah, aku bakal ngelakuin apapun sebisa aku gitu. Selama ada niat sih. Maksudnya kan kadang-kadang ada orang kayak, Bang, aku tuh nggak punya HP iPhone, Bang, aku tuh nggak ada teman yang ini segala macam. Enggak, sebenarnya bukan gara-gara itu, tergantung kalian. Kalau kalian emang mau mengerjakan itu semua, iya pasti bisa aja. Iya bisa. Gak usah banyak alasan deh, boys. Selalu ya, kayaknya generasi yang mau bangun nih. Kayak semuanya kepantok soal macam-macam gadget dan segala macam. Iya. Bang, aku cuma punya handphone aja, Bang, nggak punya kamera yang bagus. Lah aku handphonenya ngeditnya pakai ini. Aku ngedit di handphone semua. Terus nge-shootnya pakai handphone ini. Ngeditnya juga di handphone gitu. Semuanya pakai handphone semua, nggak ada pakai komputer. Makanya itu. Jadi kemarin tuh aku kira nge-shoot tuh pakai kamera yang gitu loh. Iya. Tapi ternyata bener-bener kata Mas Hendy, aku ngerjainnya di sini. Dan ini file tuh bergiga-giga deh. Aku nggak kebayang sih, karena ngerjain footage itu tuh luar biasa capek. Betul. Bikin TikTok aja effort. Iya, betul. Apalagi kelihatannya sederhana kan? Iya, kelihatannya sederhana bikin TikTok gitu. Kayak bikinin tulisan-tulisan di atasnya terus ngepasin kata-katanya, dubbingnya itu tuh repot banget. Perlu effort kan dan segala macamnya, apalagi kalau orang endorse kan berarti kita bertanggung jawab mengerjakan sesuatu yang bagus, yang diharapkan ketika video itu muncul nantinya di feed itu bisa menjadi orang ngeh gitu bahwa oh ternyata ada makanan ini loh ada di sini gitu. Makanya aku juga berani ngasih harga sekian misalnya gitu ya, karena aku ngerasa bahwa menurut aku udah melakukan menghasilkan karya yang menurut aku udah terbaik menurut versi aku. Nah, ada nggak yang protes soal harga tuh kayak mahal banget sih? Ada. Banyak. Apalagi kayak temen ya, bisa kayak harga temen. Iya, aduh kurangin dong kan buat aku, misalnya padahal itu bukan usahanya dia cuman kayak yang DM-nya doang. Ternyata punya temen tantenya atau punya siapa gitu. Aku akan jelas-jelas nolak bahwa aduh nggak bisa nih. Soalnya ini biaya produksinya juga lumayan mahal, karena aku juga ada ngasih biaya juga buat orang lain, ongkos yang lain. Kalau aku diminta murah, ya emang karena jujur guys, aku tuh nggak bisa ngasih harga murah dengan kondisi kualitas video yang murah juga. Karena orang yang nonton itu nggak pernah mau tahu bahwa bayaran itu murah.
atau nggak pernah mau tahu bahwa kalian tidak dibayar. Kan ada yang bukan endorsan ya, mereka nggak pernah mau tahu. Yang mereka mau tahu adalah video itu bagus, menggiurkan, dan mereka mau beli. Ketika kamu menurunkan kualitas video kamu hanya karena kamu dapat bayarnya murah, itu akan dicap jelek sama orang lain. Karena kita tidak ada kayak, masa kita tiba-tiba di guys, sorry ya, ini videonya agak lumayan jelek karena kenapa? Karena tidak dibayar dan karena orangnya nawar mulu, kan nggak mungkin. Gitu kan, nggak bisa. Boleh juga tuh dicoba. Kan nggak mungkin. Jadi viral. Betul, jadi sarkas banget guys gitu. Jadi aku akan ngasih versi video yang terbaik menurut aku kayak gimana. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan video terbaik, please hargai pekerjaan aku gitu, dengan cara kamu membayar dengan sesuai dengan harga yang udah aku tentukan. Kalau mereka nggak mau dan tetap nawar, ya sudah, aku kan nggak maksa. Kan dia yang mau gitu. Menurut aku kayak harga mahal itu dan harga murah itu, menurut aku yang murah mungkin rezeki buat reviewer lainnya. Iya, betul. Yang sedang ngerintis juga. Betul. Yang mungkin toolsnya nggak terlalu ribet dan secara video nggak terlalu banyak kulikannya. Betul ya. Menurut aku ya, kalau kita bisa kasih kualitas yang bagus, terus emang ada harga pantas di situ. Ya udah, ngapain kita harus nurunin? Mungkin yang murah itu untuk reviewer yang lain gitu. Betul. Bukan berarti reviewer lain harganya murah dan mereka murah itu bukan. Mungkin itu penyesuaian aja sih. Betul. Misalnya aku ngelihat juga, oh ternyata orangnya begini, atau dia menyampaikan dengan cara yang emang baik. Dan menjelaskan kronologinya kenapa dia harus begitu. Cuma karena aku lihat, oh ini ada aja ini biaya ininya buat ini, tapi kenapa dia maksa banget nih, pengen murah banget gitu ibaratnya. Tapi kan uang hasil itu kan diputar lagi nih. Betul. Untuk beli kulikan makanan yang lain. Nanti juga ada sesi yang buat khusus nge-review, bukan endorse ya. Betul. Review gitu. Budgetnya kan diputar-putar kayak gitu kan. Betul. Teman-teman kan nggak tahu yang kayak gitu. Betul. Jadi gimana caranya aku bisa beli makanan lain kalau misalnya aku nggak dapat uang endorsan? Ya itu sebenarnya benar, uang endorsan itu sebenarnya bonus buat aku, supaya aku bisa lebih semangat lagi untuk bikin konten. Kemudian aku juga bisa cari makanan lain lagi yang bisa aku kasih ke kalian sebagai referensi kalian untuk makan gitu. Apalagi kita tahu sendiri, banyak banget mungkin orang-orang pendatang di Palangkaraya, di mana kuliner kita ini kesebar di mana-mana. Kita nggak ada kayak Zomato gitu atau gimana kan kayak di Jakarta kan nggak ada. Jadi dengan adanya ini tuh aku berharap ya kayak benar-benar membantu dan menambah referensi kulineran teman-teman yang emang hobi makan gitu sih. Gitu tujuannya guys. Wah, panjang ya. Panjang kok. Gitu. Pegel nggak? Pegel. Iya, udah biasa siaran. Aku 3 jam kan siaran. Wow. Iya. Kemarin berarti kita siaran itu. Iya, siaran. Siaran tapi tanpa ada lagu. Kita kan ada lagu. Jadi ini udah mulai gelap juga nih, Mas Andy udah kayaknya udah mendung juga. Tapi terima kasih banyak sudah merespon balik kami, sudah mau datang diundang untuk ngobrol dulu. Betul. Makasih juga nih buat Fab udah mengundang aku ke sini. Ini kayak suatu kehormatan dan bentuk penghargaan juga nih buat food reviewer juga. Mungkin nanti ada juga yang lain-lain ya, mungkin bisa diundang ke sini ya. Udahan seru aja. Harus bagus soalnya. Gue pikir. Oke. Dengan Barara, Anda harus IR-nya bagus. Wow, gitu ya. Berusaha lah. Gitu iya. Lebih baik jadi lagi. Banyak banget kan yang kayak sebelum diajakin ngobrol, sebelum diundang podcast tuh ada yang tanya ini mau ngebahas apa gitu. Jadi termasuk yang isi ya Mas Hendy ini yang kayak ya udah ayo gitu. Iya sih. Emang basicnya announcer. Jadi pasti tuh kalau ngobrol ngidul. Seneng Betul. deh hari ini bisa ada di sini. Dan proses editingnya nggak ada kendala. Betul. Cepet naik. Terakhir pesan buat kalian semua nih ya. Jadi ini terakhir nih buat teman-teman semua yang namanya orang itu pasti bisa ngomongin apapun tentang kita di belakang. Yang PR-nya buat kalian adalah jadilah versi terbaik dari diri kalian. Itu aja. Ketika kalian sudah jadi versi terbaik dari diri kalian, orang akan bingung, aku harus komentarin yang negatif apa nih tentang dia? Karena dia udah ngelakuin yang terbaik, gitu guys. Pembuktian. Iya. Udah bijak belum? Iya. Udah bisa kayak masuk TikTok itu kan dengan lagu To The Bone, iya nggak sih? Take me to the. Oke. Iya. Betul. Oke, thank you semuanya, makasih banyak. Oke. Ini video apa? Video apa? Video terrandom kan? Penutup terrandom. Oke. Oke. Makasih banyak, udah bye. Bye.
Oke. Thank you.